Dibutuhkan waktu 20 hingga 50 tahun untuk dapat Sangat menerapkan besar untuk mengurangi emisi karbon. Dan itulah yang akan saya buktikan dalam perdebatan ini dalam Oke, selamat pagi menuju siang semuanya. Selamat datang di Liga Debat Mahasiswa IDN Times 2026, Voice of Millennial and Gen Z. Salam bernalar kritis. Liga Debat Mahasiswa ini digagas dan dilaksanakan oleh 12 hyperlokal IDN Times dari Sumatera hingga Nusa Tenggara sejak tahun 2024. Dan tahun ini adalah pelaksanaan untuk yang ketiga kalinya. Wah, jadi kalau mau lihat bagaimana Liga Debat berlangsung sebelum-sebelumnya bisa lihat nih di histori kita 2 tahun ke belakang. Pertama-tama saya perkenalkan diri dahulu. Saya Persiana Gali. Saya moderator yang akan memimpin jalannya debat hari ini. Bahagia sekali kita semua bisa berkumpul di ruangan Zoom ini untuk melaksanakan babak semifinal Liga Debat Mahasiswa IDN Times 2026 dengan tema Ekonomi Kreatif dan Masa Depan Gen Z. Mosi debat hari ini adalah globalisasi lebih mendukung atau malah mengancam perkembangan industri kreatif Gen Z dalam negeri. Maaf. Saya ulangi lagi ya, globalisasi lebih mendukung atau malah mengancam perkembangan industri kreatif Gen Z dalam negeri. Tema yang menarik pasti yang sudah dipersiapkan oleh teman-teman. Saya sapa dulu para panelis yang sudah hadir pada hari ini. Panelis pertama, Mas Purna Cipta Nugraha, Manajer Program Kolektif Histeria. Bagaimana kabarnya, Mas? Sehat-sehat selalu, Mas. Selamat datang teman-teman Liga Debat di sesi semifinal. Semoga lancar. Amin. Mas Purna semangat sekali siang ini ya. Pasti udah ngopi nih. Yang kedua, panelis kedua pada hari ini adalah Prof. Rosdiana Sijabat, Guru Besar Administrasi Bisnis, Fakultas Bisnis dan Inovasi Sosial Unika Atmajaya, Jakarta. Bagaimana kabarnya, Prof. Rosdiana? Tentu baik, Mas Gali. Senang bertemu dengan teman-teman semua di sini dari Unhas dan UNED. Semangat ya. Semangat, Prof. Nah, Prof. Rosdiana ini meskipun terdengar sangat menyejukkan siang ini, tapi bahaya loh. Pertanyaan-pertanyaannya saya lihat di pertandingan-pertandingan sebelumnya bahaya juga. Nah, yang berikutnya adalah panelis ketiga pada hari ini adalah Mas Agung Putu Iskandar, founder Agna Komunika Surabaya. Wah, Mas Agung, bagaimana kabarnya ini, Mas Agung? Mas Agung. Siap, kabar baik, Siap. Mas. Siap. Wah, siap, Mas Agung. Siap. Semangat semuanya. Semangat semuanya. Mas Agung, thank you, Mas Agung. Terima kasih. Berikutnya kita sapa dulu peserta pada babak semifinal Liga Debat hari ini. Pertama dari Universitas Jember yang hari ini akan berdebat sebagai tim pro. Gimana kabarnya kawan-kawan dari Universitas Jember? Selamat pagi, Kang Gali. Alhamdulillah sangat baik sekali. Saya Algi Febriano dari program studi Administrasi Negara bersama rekan dua tim saya. Saya Mustafa dari program studi Hubungan Internasional. Ya, baik, Sylvia Aryani Putri, sama dari program studi Hubungan Internasional. Baik, terima kasih. eh Universitas Jember ya. Sejak awal tampil memang cukup percaya diri. Saya lihat Universitas Jember akan duduk di semifinal kali ini. Dan ini juga pasti harus berkenalan nih sama teman-teman kita dari Universitas Hasanuddin. Bagaimana kabarnya nih kawan-kawan dari Unhas? Alhamdulillah, baik. Terima kasih, Mas Gali. Selamat pagi untuk panelis dan para penonton. Perkenalkan, kami dari tim Unhas, Universitas Hasanuddin, terdiri atas saya, Ryan Naufal, sebagai ketua tim dari program studi Ilmu Komunikasi, dan anggota tim pertama saya ada Maryam Manuela dari program studi Ilmu Hukum, dan anggota tim kedua saya ada Muhammad Sahrul dari program studi Ilmu Hukum juga. Selamat bertanding semuanya. Siap, terima kasih. Wah, ini bakal seru ya mempertemukan perwakilan Jawa Timur dan dari Makassar.
Luar biasa kawan-kawan mahasiswa dari dua universitas yang akan adu gagasan hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke sesi debat, saya akan menjelaskan dulu alur debat. Walaupun sudah dibagikan oleh panitia kepada semua peserta, pasti. Saya akan bacakan sekali lagi agar semuanya menjadi lebih pasti sebelum debat dimulai. Debat ini akan berlangsung, teman-teman, maksimal. Oke. Tim pro menyanggah mosi dan memberikan 2 pertanyaan kepada tim kontra. Maksimal pertanyaan disampaikan dalam 5 menit. Tim kontra kemudian menanggapi sanggahan dan menjawab pertanyaan dari tim pro dalam durasi maksimal dalam 5 menit juga. Kemudian tim kontra memberi sanggahan sekaligus melemparkan 2 pertanyaan pada tim pro maksimal dalam 5 menit. Selanjutnya, tim pro menanggapi sanggahan dan pertanyaan dari tim kontra selama 5 menit. Masing-masing panelis akan memberikan selanjutnya di sesi ketiga masing-masing panelis akan memberikan 1 pertanyaan kepada tim pro dan tim kontra dengan durasi waktu 3 menit. Pertanyaan dibacakan dalam durasi waktu 3 menit. Tim pro dan kontra akan diberi waktu masing-masing 6 menit untuk menanggapi pertanyaan dari panelis. Jadi begitu berjalannya ketiga sesi. Kemudian di sesi keempat, masing-masing tim akan menyampaikan closing argument maksimal 3 menit. Isi closing argument ini menyanggah pernyataan pada sesi tanya jawab. Sorry. Isi closing argument ini bukan menyanggah pernyataan pada sesi tanya jawab. Ingat, bukan waktu untuk menyanggah pernyataan pada sesi tanya jawab. Namun teman-teman harus menunjukkan argumentasi yang meyakinkan bahwa mosi yang diangkat lebih tepat dibanding tim lawan. Jadi ini waktunya, sesi keempat ini waktunya meyakinkan panelis terutama bahwa argumentasi kalian lebih tepat daripada tim lawan. Oke. Sesi penyampaian setiap argumen nantinya diberi penanda waktu yang diberikan oleh timekeeper. Jadi mohon diperhatikan waktunya ya, karena kelebihan waktu juga akan menjadi penilaian bagi panelis. Bahkan mungkin penilaian yang signifikan bagi panelis. Oke, bagaimana kedua tim? Apakah sudah jelas penjelasan dari saya? Sebenarnya tidak ada perbedaan signifikan dari yang sebelumnya. Dari Universitas Jember dan Universitas Hasanuddin, apakah sudah jelas penjelasan dari saya? Sangat jelas, Mas. Sangat jelas. Mantap. Terima kasih. Gas, kita mulai saja. Kalau sudah siap semuanya, kita mulai Liga Debat hari ini. Langsung saja kita mulai laga babak penyisihan laga semifinal Liga Debat mahasiswa IDN Times antara Universitas Jember melawan Universitas Hasanuddin dengan mosi debat globalisasi lebih mendukung atau malah mengancam perkembangan industri kreatif Gen Z dalam negeri. Sebagai tim pro Universitas Jember, saya beri kesempatan untuk menyampaikan mosi debatnya dalam waktu 10 menit. Oke, tunggu. Oke, sudah siap semuanya? Dimulai, Universitas Jember dimulai setelah tanda waktu menyala. Mosi ini menilai dampak neto globalisasi terhadap perkembangan industri kreatif Gen Z dalam negeri dengan 4 parameter perkembangan, yakni kreativitas, perluasan pasar, nilai ekonomi, dan daya saing teknologi ataupun identitas. Sehingga mengancam itu berarti ketika keterbukaan global justru menghambat perkembangan tersebut. Kami menyatakan globalisasi lebih mendukung karena keterhubungan teknologi, informasi, dan pasar global memberi Gen Z sebagai digital native akses untuk mengembangkan kreativitas, meningkatkan kualitas, dan memperluas pasar tanpa meninggalkan basis produksi dan ekosistem industri dalam negeri. Pertama, definisi dan status quo. Globalisasi adalah keterhubungan lintas negara dalam teknologi, budaya, dan sebagainya yang dipercepat digitalisasi. Industri kreatif Gen Z dalam negeri itu merujuk pada kegiatan kreativitas yang dijalankan Gen Z Indonesia dan menghasilkan nilai ekonomi melalui musik, konten, karya berbasis budaya, dan sebagainya dengan basis pelaku dan ekosistemnya di Indonesia. Jadi yang kami nilai adalah sejauh mana keterhubungan global mendukung atau justru mengancam ruang tumbuh industri Gen Z di Indonesia. Globalisasi juga merupakan arus 2 arah. Pada Januari-Oktober 2025, ekspor aircraft mencapai 26,68 M US dollar atau setara 11,96% sektor ekspor non-migas, menyerap 27,4 juta tenaga kerja, dan pada 2024 menyumbang 1.611 triliun
atau 7,28% PDB. Artinya, keterbukaan bukan hanya memasukkan produk asing, tetapi juga membawa kreativitas Indonesia ke pasar dunia dengan modal berupa pasar domestik, keragaman budaya, dan sumber daya lokal. Kedua, lihat Nona, ATI Rising membawa 4 talenta Indonesia ke Head in the Class Los Angeles, panggung global yang mempertemukan talenta Asia dengan audiens internasional. Indikator perkembangannya bukan sekadar popularitas, tetapi akses terhadap produksi, distribusi, kolaborasi, dan pasar global. Di sisi lain, Tensi, Gemsi, dan Naikila melalui Garam dan Madu memenangkan AMI Award 2025, yang artinya Gen Z dapat mengambil referensi global, mengolahnya dengan pengalaman lokal, dan menghasilkan karya baru. Ketiga, dulu kreator membutuhkan label, modal, dan koneksi internasional. Kini platform digital memperluas akses tersebut. TikTok Discover List 2026 bahkan memasukkan Andrea Novita, Iren Suwandi, dan Gina Eros sebagai 3 kreator Indonesia dalam 50 kreator global. Hal ini dikarenakan algoritma membaca respon audiens seperti view, likes, dan untuk menemukan kreativitas baru dan autentik. Platform serta label membutuhkan talenta untuk menjaga engagement dan memperluas pasar, sementara konsumen mencari konten yang unik karena itu kreativitas lokal Gen Z menjadi nilai jual bukan hambatan. Tapi yang ketiga adalah pemerintah berkepentingan meningkatkan ekraf sekaligus melindungi kreator. Terbukti melalui Perpres 37 tahun 2026 memperkuat arah ekosistem ekonomi kreatif, sementara Permenkum 47 tahun 2025 mengatur penanganan pelanggaran kekayaan intelektual dalam sistem elektronik, dan Undang-Undang 28 tahun 2014 yang juga memperkuat pengawasan hak cipta melalui teknologi dan kerjasama internasional. Jadi, ketika kontra mengatakan globalisasi mempermudah pencurian konten, pelindungan hukum juga berkembang mengikuti ruang digital tersebut. Paling baik dalam mengutilisasi keadaan industri kreatif di era globalisasi, bahwa Gen Z itu lahir sebagai digital native yang menurut Dewan Pertimbangan Presiden RI 2024 yang menominasi Gen Z sebagai pengguna internet terbanyak dengan kontribusi mencapai lebih dari 30%, serta Gen Z menjadikan kreativitas sebagai kebiasaan harian sebanyak 63% dengan aktif kreasi setiap hari menurut Harispol 2020, yang dimana konsumen dan kreator saat ini di dunia digital di industri kreatif didominasi Gen Z. Membahas bagaimana PDB industri kreatif Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. Akan tetapi, kami akan memastikan kenapa perkembangan ini akan terus berlanjut. Yang pertama, perlindungan pasar domestik. Kami tahu seiring masifnya industri kreatif, maka tentu akan hadir juga regulasi yang mendukung. Probabilitas ini tinggi karena dibuktikan dengan adanya Rindekraf dan juga telah terjadi sebelumnya di mana perkembangan mengikuti arah perubahan. Contohnya, regulasi terhadap website global yakni TikTok 2023 yang membuat Indonesia mengeluarkan Permendak 31 2023 yang melarang model bisnis social commerce seperti TikTok Shop memfasilitasi transaksi pembayaran langsung di platform. Menteri Perdagangan menegaskan tujuannya untuk menciptakan ekosistem niaga yang adil dan sehat dan pemberdayaan UMKM. Itu regulasi peraturan Bank Indonesia yang mengintegrasikan sistem pembayaran seperti itu dan lainnya sistem ekonomi yang terjaga di tengah kompetisi global. Yang kedua, tentang identitas di tengah globalisasi. Transformasi identitas karya Indonesia. Kami bilang, globalisasi membuka peluang memperkenalkan karya dan dapat beradaptasi dengan perkembangan global. Contohnya, tetapi setelah UMKM go digital dan menjual lewat marketplace, produknya kini diekspor ke berbagai negara dengan peningkatan lain di bidang F&B sebanyak ribuan restoran. Contoh lain, di bidang F&B sebanyak 1.000 lebih restoran tersebar di 67 negara di seluruh dunia. Bahkan salah satu restoran mengatakan jumlah pelanggannya justru lebih banyak dari luar negeri. Itu berarti bahwa ekonomi kreatif Indonesia itu hanya memperluas jalur monetisasi sekaligus jalur ekspor budaya, bukan menghilangkan identitas. Sehingga kemungkinan tak terbatas tercipta melalui dunia digital. Membahas tentang aktor-aktor kecil yang rentan dan algoritma platform. Barrier entry ke pasar global. Untuk menurunkan biaya produksi hingga 44%, membebaskan dana lebih besar pengembangan usaha dikutip dari Godstats 2024. Itulah mengapa sifat tren dan algoritma di platform itu kebebasan industri kreatif di dalam negeri Indonesia untuk terus berkembang selanjutnya.
Dewan Juri yang terhormat, laporan Goldman Sachs dan PwC tahun 2025 menyebut bahwa nilai kreator ekonomi global yang digerakkan oleh platform digital mencapai 250 miliar US dollar, di mana 50 hingga 200 juta kreator aktifnya merupakan Gen Z yang memanfaatkan aksesibilitas pasar global. Di lain sisi Dewan Juri, data Kemenparekraf tahun 2023 menyebut bahwa ekonomi kreatif Indonesia memberikan kontribusi sebesar 1.414 triliun terhadap PDB nasional, di mana 56% pelaku usaha kreatif digital ini diisi oleh kelompok Gen Z. Ini menegaskan bahwa globalisasi merupakan sebuah peluang saat ini dan masa depan, bukan ancaman bagi industri kreatif Gen Z itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Selanjutnya, untuk menguji argumentasi tersebut, beban pembuktian tim proposisi bertumpu pada 4 indikator utama, yaitu inklusivitas geografis, stabilitas ekonomi, pemulihan risiko, dan keberlanjutan kultur lokal. Mari kita mulai dari aktor yang pertama, Gen Z, Dewan Juri yang terhormat. Oposisi mungkin khawatir akan ancaman marginalisasi dampak pada anak di daerah pedesaan atau pinggiran misalnya. Namun nyatanya globalisasi itu justru mendemokratisasi pengetahuan itu sendiri, Dewan Juri. Lihatlah pemuda di desa Tapen, Jawa Timur. Mereka murni belajar animasi dari YouTube dan kini meraup 20 juta ke atas per bulan dan karya mereka tanpa harus mengadu nasib ke industri kreatif konvensional misalnya. Selanjutnya aktor kedua yaitu konsumen dan pasar global. Oposisi mengurung Gen Z pada pasar domestik yang volatil, sementara proposisi membukakan pintu monetisasi valuta asing. Data Spotify and Clear tahun 2025 mencatat bahwa sebesar 60% royalti musisi Indonesia disumbang terbesar oleh pendengar luar negeri, dipimpin oleh lagu berjudul Bertaut karya Nadine Amiza yang menembus hingga 736 juta stream. Selanjutnya, Juri, ketakutan yang akan terjadi di oposisi mengenai erosi karya industri kreatif budaya akan kami pertegas lebih awal. Sadari bersama, pasar global saat ini haus akan narasi nice lokal atau karya bernilai lokal. Game A Space for the Unborn buatan Mujiken, sebuah studio Surabaya yang mengangkat nuansa Jawa 1990-an, terbukti meraup 3,2 juta US dollar dari penjualan 230 ribu unit, di mana 88% pembelinya berasal dari mancanegara. Lantas bagaimana dengan aktor yang ketiga, pemerintah, Dewan Juri? Arus globalisasi menjadi katalisator yang memaksa pemerintah bertransformasi menjadi fasilitator proaktif melalui program inisiatif pemerintah seperti Digital Talent Scholarship yang merupakan program seperti Upskill Malaysia dan Skill Future Singapura. Kemenkom Digi saat ini mengadopsi kurikulum global Google dan AWS untuk melatih sekitar 100 ribu Gen Z daerah per tahun secara gratis. Program ini Dewan Juri menghemat biaya bootcamp hingga 30 juta per anak, sekaligus mencetak remote worker daerah yang pada akhirnya ini merupakan insentif yang sangat besar di dunia globalisasi. Selanjutnya, meskipun peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2022 mengenai HKI sudah terbit, pemerintah saat ini melalui OJK sedang merancang adanya surat edaran OJK, di mana pada akhirnya nantinya bank milik negara atau himbara akan diwajibkan memiliki alokasi kuota khusus untuk mencairkan kredit bagi kreator Gen Z yang menjaminkan channel YouTube, KI atau lagu mereka mendapatkan perlindungan. Artinya apa? Ini akan menghancurkan narasi oposisi soal Gen Z akan kalah modal dari raksasa asing di masa depan. Sekian dan terima kasih. Wow, keren sekali ya. Apa namanya? Luar biasa, tajam, menarik, seperti biasa. Ciri khas Universitas Jember tahun ini memang seperti itu, tajam, menarik, dan dominan. Saya mencatat beberapa hal barusan, bahwa Gen Z saat ini memang sedang mengambil alih industri kreatif global bahkan. Tadi Algi sempat memberi contoh Nona yang jalan-jalan dengan sepatu rodanya dan sedang hype banget sekarang, dan itu tuh salah satu bukti ya, contoh bahwa Gen Z tengah mengambil alih industri kreatif. Kemudian aku ada beberapa catatan lagi bahwa Universitas Jember atau Timpro menunjukkan bahwa saat ini pemerintah sedang merancang, menyiapkan untuk melengkapi berbagai aturan-aturan demi mendukung potensi gizi di industri kreatif bahkan hingga bisa menembus pasar global. Kurang lebih seperti itu. Sedikit masukan buat tim Jember, terutama untuk Baik, boleh di make sure lagi mic dan mikrofon dan sinyalnya mungkin. Atau jika kalian sedang bersama, boleh Baik bareng sama Algi atau sama Mustafa, karena tadi sayang banget ada beberapa suara yang hilang. Aduh, sayang banget itu. Tapi semoga bisa diganti di argumen berikutnya ya. Oke, kalau begitu selanjutnya kita dengarkan musik debat dari tim kontra hari ini, yaitu Universitas Hasanuddin. Tarik nafas, tenang. Waktunya 10 menit, dimulai setelah tanda waktu menyala. Silakan. Panelis, dua hal penting yang harus dipahami. Satu,
Bagaimana bentuk mendukung dan mengancam? A. Mendukung adalah ketika produk lokal kreatif semakin ramai dan laku hingga persaingan pasar dalam negara dikuasai oleh karya Gen Z. B. Mengancam adalah ketika industri kreatif Gen Z sulit bersaing dan bertahan di pasar negara sendiri karena dikuasai oleh negara luar. Dua, apa parameter perkembangan industri kreatif? Panelis ingat, ini bukan soal data naiknya PDB Ekraf tiap tahunnya atau penyerapan tenaga kerja Gen Z yang terus berkembang. Ini simplistik dibawakan dan terus diulang oleh Pro. Karena data tersebut secara kolektif didominasi oleh korporasi besar multinasional, bukan usaha independen atau UMKM dari Gen Z lokal. Sehingga kami membawa beberapa parameter perkembangan. Satu, persaingan yang sehat dalam negara, yakni produk lokal yang bisa menguasai pasar dalam negeri. Dua, kepemilikan hak cipta yang menguntungkan Gen Z, yakni mereka bekerja bukan untuk perusahaan besar luar. Tiga, kelestarian budaya lokal, yakni naiknya produk dari kreativitas Gen Z yang tidak meniru tren budaya luar. Apa yang saya coba sampaikan? Satu, parameternya tidak cukup untuk hanya berhenti pada keuntungan kolektif dalam negara, tapi dua, mosi ini adalah evaluasi sehingga harus menilai tiga parameter di atas telah tercapai atau tidaknya selama ini, yang akan saya buktikan dalam argumentasi saya yang berjudul dominasi negara luar yang menjatuhkan kesempatan Gen Z. Satu, kita bahas soal globalisasi, yakni merupakan akses tanpa batas yang mengekspansi bebas korporasi asing untuk menguasai pasar domestik. Ini terjadi akibat digitalisasi. Produk dapat berpindah antar negara dalam hitungan detik tanpa hambatan. Bahkan menurut laporan McKinsey Global Institute, volume aliran transfer konten telah tumbuh ribuan kali lipat dibanding awal tahun 2000-an. Artinya, telah hilang batas tradisional negara dalam konsumsi media dan pasar luar bisa masuk dan menguasai pasar domestik. Dua, mari lihat apa dampaknya ke Gen Z. Terdapat dua skenario. Skenario pertama, pasar aircraft dikuasai produk mainstream dan brand mewah. Menurut Bain Company 2024, belanja konsumen Indonesia untuk produk mewah terus naik dan 80% transaksi tersebut didominasi oleh merek-merek mahal Eropa seperti LV, Zara, dan sebagainya. Ini benar karena menurut jurnal Kata Data Center 2022, merek produk dari luar negeri masih menjadi penentu utama status konsumen kaya di Indonesia. Artinya, pada segmen rakyat kelas atas, globalisasi memicu persepsi pada merek berlebih daripada kualitas produknya. Akibatnya, produk buatan Gen Z lokal dikesampingkan dan kalah saing dalam persepsi yang membuat produk lokal kesulitan menembus pasar elit di rumahnya sendiri. Tapi skenario keduanya, walaupun pasar produk murah tetap kalah dengan merek murah dari Cina seperti Pop-Mart dan Shein. Kenapa? Menurut Kemenkop 2023, UMKM lokal seringkali kalah dalam perang harga yang membuat produk ekonomis buatan Gen Z tidak lagi dibelanjakan konsumen lokal. Ini divalidasi oleh FEBUI 2023, sekitar 70% produk berharga murah di platform e-commerce Indonesia dikuasai oleh barang impor. Kenapa ini terjadi? Karena perusahaan luar memiliki tiga hal panelis: biaya produksi yang murah, akses pendanaan besar, dan kepemilikan infrastruktur digital, sehingga mereka mampu mengontrol arah perhatian publik dan menguasai jalur distribusi utama. Artinya, race to the bottom terjadi, yakni pengusaha lokal terpaksa perang harga serendah-rendahnya hingga mereka tidak lagi mendapatkan untung dari penjualan, terpaksa keluar dari industri. Tiga, kenapa ini buruk bagi aircraft? Satu, produk lokal gagal menguasai pasar sendiri karena kreator lokal tidak lagi hanya bersaing dengan sesama produsen dalam negeri, melainkan langsung berhadapan dengan raksasa dunia seperti Hollywood, K-pop, hingga Rockstar Game di pasar sendiri. Artinya, pasar domestik yang seharusnya menjadi tempat perkembangan bagi Gen Z malah terjadi penyingkiran secara paksa sebelum sempat membangun skala bisnis yang matang. Dua, jika ingin tetap bertahan, pengusaha Gen Z harus gagal mengembangkan kreativitasnya. Karena ketika tren asing menguasai algoritma, kreator lokal kehilangan ruang untuk bereksperimen secara mandiri. Mereka dipaksa mengikuti tren global demi mendapatkan exposure atau bergantung pada monetisasi yang ditentukan oleh platform global. Artinya mereka kehilangan bahan bakar utama industri kreatif negara dalam jangka panjang. Tiga, pasar industri perlahan hancur karena akibat ketergantungan tersebut, pangsa pasar lokal akan tergerus, daya tawar kreator lokal merendah hingga kepemilikan atas haki seringkali terpaksa dilepaskan dan dikuasai oleh platform asing demi mendapatkan pendanaan dan exposure. Akhirnya, kreator lokal tereduksi menjadi buruh kontrak di rumah sendiri, industri gagal mandiri dan tidak memiliki daya saing. Kesimpulannya, tiga parameter penting gagal terpenuhi karena globalisasi. Kalau P1 saya telah menjelaskan bahwa globalisasi sangat mengancam perkembangan industri kreatif Gen Z, maka sebagai ekstensi, mari melihat bagaimana alternatif solusi di sisi kami itu akan jauh lebih baik pada akhirnya. Bagaimana alternatif solusinya? Di sisi kita akan ada dua solusi. Pertama, panelis, kami akan melakukan pembatasan impor melalui penambahan pajak impor di pungutan bea masuk anti-dumping dan bea masuk tindakan pengamanan untuk produk ekonomi kreatif yang berwujud nyata, seperti pakaian, makanan, kerajinan, dan sebagainya. Kedua, untuk produk aircraft yang tidak berwujud nyata seperti musik dan film, maka terdapat kewajiban persentase minimum konten lokal untuk ditaruh di kategori
katalog platform. Solusi ini telah ditetapkan di status quo. Lihat bagaimana Uni Eropa melalui kebijakan Audiovisual Media Services Directive-nya yang mewajibkan minimal 30% katalog platform lokal itu berisi karya-karya dari Eropa. Bagaimana hasilnya? Lihat negara Prancis yang menerapkan ketentuan tersebut. Pada 2024, mereka berhasil untuk mencapai rekor produksi mereka tertinggi kedua sepanjang masa dengan total 309 film diproduksi di 2024. Ini membuktikan bahwa membatasi pengaruh globalisasi terhadap aircraft itu justru lebih menguntungkan di sisi kami. Mari lihat implikasinya. Globalisasi itu selama ini telah membuat persaingan domestik menjadi sangat tidak adil, panelis, karena berhasil membuat Gensi itu harus berkompetisi dengan brand besar dan produk impor murah. Padahal industri kreatif itu perlu fase belajar dan proses trial and error-nya terlebih dahulu. Lihat bahkan negara seperti Korea Selatan pun awalnya mereka tidak pernah tunduk dengan globalisasi. Mereka mengunci industri kreatif mereka selama puluhan tahun terlebih dahulu untuk membiarkan sektor budaya mereka dan hiburan lokal mereka berkembang terlebih dahulu. Lihat bagaimana dampaknya saat ini. Lihat bagaimana Korea Selatan saat ini berkembang pesat dengan aircraft-nya. Ini terlihat seperti bagaimana kebijakan ekstrem mereka dengan membatasi kota tayangan Hollywood di bioskop. Tapi di sisi kita, saat kita melakukan pembatasan impor, maka akan ada dua skenario. Pertama, biaya yang harus dikeluarkan oleh importir untuk membayar pajak itu akan tinggi, sehingga ini biasanya dialokasikan ke harga jual konsumen, sehingga produk impor yang tadinya sangat murah kini bisa lebih mahal. Artinya produk impor itu tidak akan punya harga murah yang bisa merusak pasar domestik lagi di sisi kontra. Tapi kedua, bahkan importir mungkin akan memilih untuk tidak mengimpor barangnya sama sekali ke Indonesia. Apa dampaknya? Dampaknya jelas. Ini membuat konsumen yang tadinya otomatis pilih produk impor karena peredarannya masif dan harganya sangat jauh lebih murah, kini akan mulai bisa mempertimbangkan produk lokal karena harganya sudah tidak sejomplang itu lagi. Tapi kedua, Gensi di sisi kita itu lebih mudah berkembang karena ketentuan solusi minimum konten lokal di sisi kita itu menghadirkan ruang besar bagi Gensi untuk karyanya bisa dipromosikan dan tidak sepenuhnya tunduk pada algoritma karena globalisasi pada akhirnya. Dua poin tersebut membuktikan bahwa globalisasi sangat mengancam, sehingga pembatasan terhadap arus globalisasi itu sangat penting dilakukan. Kesimpulannya ada dua. Pertama, produk lokal yang selama ini tidak mendapatkan ruang cukup karena produk impor yang sangat masif dan sangat murah, kini bisa dipertimbangkan oleh konsumen. Kedua, pelaku aircraft di sisi kita bisa lebih siap untuk berkompetisi karena ada proses eksplorasi dan belajar terlebih dahulu tanpa tertekan dengan persaingan global di negara sendiri. Saya akan jelaskan dampak yang sekaligus membalik argumen mereka soal Nona yang dipegang sama ATI Rising, kenapa itu bentuk kerugian kita dalam argumen saya yang berjudul globalisasi merebut potensi talent domestik yang kita punya. Kita paham bahwa dalam ekonomi kreatif aset terbesar bukan mesin, melainkan manusia kreatif. Namun dalam globalisasi, ini memungkinkan perusahaan global di luar sana untuk merekrut talenta terbaik yang kita punya seperti Nona. Pada level individu ini mungkin bagus, tetapi untuk industri domestik Indonesia, ini mengancam karena pelaku aircraft Indonesia bekerja untuk perusahaan internasional. Fenomena seperti Rich Brian, Nicky, Stephanie Putri, bahkan Nona yang mereka katakan harus digandeng sama ATI Rising yang merupakan label dari Amerika. Mereka meraup jutaan pendengar global dari artis Indonesia untuk keuntungan mereka. Ini adalah bentuk ancaman nyata globalisasi bagi kedaulatan industri kreatif nasional karena mentransformasi Indonesia hanya sebagai pemasok bahan baku bakat atau raw talent provider. Akibatnya ada 5. Pertama, keuntungan dari hasil kreativitas talent Indonesia diekspor dan dinikmati oleh perusahaan asing. Tapi 2, ini menghilangkan banyak potensi profit lokal oleh seniman Genzi yang bisa bangun aircraft Indonesia secara keseluruhan sebenarnya. Tapi 3, grup atau adel dalam negeri seperti Starby dan Marbles yang sebenarnya mirip-mirip sama Nona, mereka terjebak di tengah dominasi global gatekeepers dan ditutupi sama dominasi promosi perusahaan asing yang pakai nama dan artis Indonesia seperti Nona. 4, ini menciptakan insentif Genzi untuk keluar negeri dalam berkarya. Contoh seperti Carmen, Dita, Zudi pergi ke label Korea Selatan untuk berkarya. Tapi contoh lain seperti Agnes Monica dan Anggun yang merupakan artis terkenal di Indonesia pergi ke Eropa dan Amerika untuk berkarya, dan ini terus menjadi tren hingga saat ini. Tapi 5, kalaupun ada yang bertahan di Indonesia, mereka tetap terikat dengan budaya luar yang ramai seperti K-pop dan Western karena algoritma, sehingga karyanya juga berwarna asing dan tidak murni dari kreativitas sendiri, bahkan mereduksi budaya lokal. Contohnya seperti grup Unity, Starby, Zigos, dan Z-Boys yang ke K-popan dan ke barat-baratan. Ini semua hadir akibat jangkauan globalisasi yang memungkinkan perusahaan besar untuk melakukan talent capture lokal untuk dikapitalisasi oleh mereka. Tapi kedua, ada yang namanya pencurian desain dan motif budaya lokal oleh fast fashion global di luar sana. Lihat di status quo, banyak karya seniman mikro diklaim, dieksploitasi, dan dijual dengan harga lebih murah oleh perusahaan raksasa luar. Contohnya, karya digital dari Catherine asal Indonesia yang diunggah di Instagram dan Behance, diambil tanpa izin oleh produsen pakaian dan merchandise di Tiongkok seperti Shein. Pencurian ini merupakan bentuk eksploitasi sistemis akibat globalisasi, di mana mereka menggunakan algoritma
algoritma web scraping otomatis dalam globalisasi untuk memanen ide kreatif tanpa izin. Seniman lokal yang pada akhirnya dirugikan karena mereka hanya bisa dilindungi oleh hukum di negara sendiri secara terbatas, sementara keamanan internasional hanya memberi dua opsi. Pertama, mekanisme platform digital hanya menghapus kontennya saja tanpa memberi uang ganti rugi. Dua, jika diadili lebih lanjut di pasar internasional, dibutuhkan biaya hukum yang mencapai 3 miliar rupiah, sebuah angka yang mustahil dijangkau oleh kreator independen pada akhirnya. Kesimpulannya ada 3. Pertama, globalisasi menyediakan akses terbuka seperti sistem web scraping dan talent capture yang memudahkan perusahaan asing untuk mencuri talent dan semua potensi keuntungan ekonomi kita. Tapi 2, kalaupun pencurian idenya ketahuan dan diadili, biasanya butuh waktu yang lama, sehingga kerugian yang dirasakan seniman ekraf lokal sudah besar dan sulit dikembangkan, apalagi perusahaan besar bergaining powernya besar. Tapi ketiga, terlepas dari pencuriannya ketahuan atau tidak, ini sudah bentuk pengekangan dan ancaman karena sudah mudah dieksploitasi asing. Makanya bangga. Baik, sudah cukup berarti Universitas Hasanuddin. Masih ada waktu tersisa ya, tapi oke. Wow. Seperti teman-teman lihat, bisa dilihat bahwa nuansa semifinalnya terasa banget ya. Ini antara Universitas Jember dan Hasanuddin ini hampir sama seperti Universitas Jember. Universitas Hasanuddin juga luar biasa kritis, luar biasa tajam, dan luar biasa menarik dari tim kontra tadi. Ada beberapa catatan yang saya mungkin catat bahwa justru dominasi negara dominasi negara luar itu justru menjatuhkan kesempatan Gen Z saat ini. Karena ada beberapa peraturan yang ompong ya, mungkin ya, yang bisa disusupi hingga dimanfaatkan oleh produk-produk impor, sehingga kesempatan Gen Z saat ini justru dimanfaatkan oleh Gen Z asing, bukan oleh domestik gitu. Nah, jadi sehingga pasar domestik tidak berhasil menjadi panggung Gen Z saat ini, dan pemerintah disarankan harus punya regulasi untuk mengatur impor produk kreatif. Nah, di sisi lain tadi membahas juga soal Nona, ternyata jalan-jalan dengan sepatu roda itu justru punya sudut pandang lain ya bagi Universitas Hasanuddin, bahwa itu adalah fenomena itu adalah sebuah kerugian bagi negara, justru seperti itu. Ngeri, intinya ngeri. Oke, sekarang kita masuk ke sesi kedua. Recording sudah aman ya. Nah, sekarang kita masuk ke sesi kedua. Silakan tim pro menyanggah mosi debat dari tim kontra. Wah, banyak banget nih yang bisa disanggah pasti oleh tim pro atau oleh teman-teman Universitas Jember. Setelah menyanggah mosi debat, silakan memberikan 2 pertanyaan pada tim kontra. Waktunya 5 menit, dimulai setelah tanda waktu menyala. Silakan. Dewan Juri, kami ingin merespon satu hal penting dari tim kontra. Ketika sebuah mekanisme memiliki resiko, bukan berarti mekanisme tersebut otomatis menjadi ancaman bagi perkembangan. Mereka membawa tentang bagaimana dominasi dengan perusahaan-perusahaan asing ataupun pada akhirnya dengan label-label yang sangat besar pada akhirnya. Tapi dari hal itu, data membuktikan sebaliknya. Sotheby's Asia Influencer Marketing Report 2025 yang menyurvei 2.400 konsumen dan mewawancari 30 pemangku kepentingan industri di 6 pasar termasuk Indonesia dengan konsumen yang memang gak hanya konsumen besar aja, mencatat bahwa pengaruh kreator terutama mega influencer dan selebriti itu justru menurun. Selebriti itu turun 8 poin persentase menjadi 55%. Dalam white paper Ramadan 2026 bertajuk From Resilient to Revival, hasil riset Montolux dan Haven Montalks menjelaskan fenomena ini terjadi karena konsumen beralih ke kreator kecil. Riset ini mencatat bahwa 61% pengguna internet Indonesia itu menggunakan fitur kirim hadiah untuk mendukung kreator yang mereka percaya, dan menyimpulkan bahwa kepercayaan telah berpindah dari selebriti ke komunitas yang lebih kecil dan lebih personal. Sehingga pada akhirnya algoritma TikTok secara struktural itu nggak selalu bergantung pada seraba sering pengikut berinteraksi dengan konten sebelumnya, tapi pada akhirnya tentang bagaimana konten itu relevan, ataupun pada akhirnya bagaimana konten itu memberikan exposure yang sangat lebih tapi dengan kontekstual lokal ataupun dan sebagainya. Bahkan di Facebook 54% dari feed rata-rata pengguna kini berisi konten yang direkomendasikan secara algoritmi dan akun yang tidak mereka ikuti. Bukti pergeseran total dari berbasis follower ke discover berbasis minat, dengan pengguna usia 16 hingga 34 tahun yang paling reseptif terhadap konten rekomendasi ini.
Sehingga tim kontra dapat menyerang platform global seperti YouTube, Spotify, dan TikTok karena kreator bergantung pada algoritma dan aturan platform. Tetapi mari kita lihat dampaknya secara empiris. Ketika mereka bicara terkait realitas infrastruktur dengan merujuk pada konsep platform ekonomi menurut Harvard Business Review, sehingga platform global itu pada akhirnya itu justru menanggung 100% biaya server, payment gateway lintas negara, hingga algoritma distribusi yang memungkinkan anak desa seperti di Jawa Timur tadi meraup puluhan juta. Bahkan dari IFC 2026 juga menegaskan industri kreatif itu menyumbang 50 juta lapangan pekerjaan yang didominasi oleh Gen Z. Dengan ini diproyeksikan dengan apa terus meningkat sebab tingginya antusias Gen Z itu sendiri. Sehingga pada akhirnya Oxford Economy juga melakukan survei terhadap 5.500 kreator YouTube di Indonesia. Pertanyaannya adalah, jadi jika keberadaan platform global dianggap sebagai ancaman terhadap perkembangan industri kreatif Gen Z Indonesia, apa bukti bahwa ketergantungan pada platform tersebut secara neto telah membuat kreativitas, pendapatan ataupun akses pasar kreator Indonesia menurun karena sekedar menunjukkan adanya risiko algoritma belum membuktikan bahwa dampaknya lebih besar daripada akses dan peluang yang diberikan? Dewan Juri, benturan selanjutnya adalah mengenai karakter kreativitas Gen Z Indonesia. Tim kontra dapat mengatakan bahwa keterhubungan global membuat kreator mengejar tren yang sama, sehingga karya semakin homogen dan budaya lokal kehilangan ruangan. Namun, mereka harus sadari bahwasanya antara adanya pengaruh tren dengan hilangnya kreatif itu sangat berbeda, Dewan Juri yang terhormat. Inilah yang tidak dipahami oleh tim oposisi pada telah dijelaskan oleh pembicara pertama saya. Dalam industri kreatif, tren juga merupakan informasi mengenai preferensi pasar. Kreator itu tidak hanya menerima tren, tetapi dapat mengadaptasi, menggabungkan, dan mengolahnya dengan identitas lokal. Bahkan secara global, International Finance Corporate pada tahun 2020 mencatat bahwa digitalisasi menghubungkan pasar negara dengan negara berkembang, yang pada akhirnya pasar global dapat meningkatkan daya saing sektor kreatif serta membuka peluang bagi tenaga kerja kreatif muda. Oleh karena itu, maka yang harus dibuktikan bukan sekedar bahwa tren global masuk ke Indonesia, tetapi apakah masuknya tren tersebut benar-benar membuat kreativitas industri kreatif Indonesia itu menurun sendirinya. Itu adalah logical fallacy yang telah dibangun oleh tim oposisi Dewan Juri yang terhormat. Masuk kepada inti pertanyaannya, jika homogenisasi benar-benar menjadi ancaman utama globalisasi, apa bukti empiris bahwa masuknya tren global menyebabkan kreativitas dan daya saing industri kreatif Indonesia secara keseluruhan menurun, bukan justru membuat Gen Z memperoleh lebih banyak referensi, membaca selera pasar untuk diinovasi yang pada akhirnya mengolahnya menjadi sebuah karya yang berbeda. Jika originalitas itu dibatasi ke dalam 100% terikat pada autentisitas dari karya tersebut, maka tidak ada industri yang bakal bisa bertahan saat ini. Industri dibangun oleh kreativitas yang diperoleh dari asimilasi dan inspirasi. Ketika ada tren berkain dipadukan dengan K-pop, apakah itu berarti kain yang kita pakai bukan batik? Tentunya tidak, Juri. Ini adalah emosi realistis, di mana kita itu tidak membahas tentang dunia alternatif di mana globalisasi ditekan atau tidak. Kita membahas apakah situasi global akan mengembangkan industri kreatif. Saya akan merespon terkait dengan mereka yang membayangkan bahwa dengan adanya anti-dumping dan lain sebagainya itu sebenarnya justru mendukung argumen kami dari sisi tim pro. Kenapa? Karena globalisasi itu sudah didampingi dengan regulasi tersebut yang justru menyebabkan karya-karya Indonesia di dalam globalisasi bisa bersaing di pasar global. Bukankah itu intinya? Jadi permasalahan yang sebenarnya mereka framing dari tadi itu bukanlah efek dari globalisasi, tapi justru mereka mengatakan bahwa peraturanlah yang harus mengatur semua itu. Dan kami mengatakan bahwa peraturan sudah ada dan justru akan membuat industri semakin berkembang. Zufi 2025 mengatakan kita hidup di dunia konten, yang dimana kunci untuk menarik dan mempertahankan itu adalah creative freshness yang sangat dimiliki oleh Indonesia. Bahkan Time's up. Terima kasih. Wow, merinding ya. Luar biasa banget sanggahan dan argumen dari tim pro alias Universitas Jember. Sekarang waktunya kita beri kesempatan untuk tim kontra untuk menanggapi sanggahan dan menjawab pertanyaan dari tim pro tadi. Sudah dicatat ya pertanyaan-pertanyaannya. Waktunya 5 menit dimulai setelah tanda waktu menyala. Silahkan. Panelis, perhatikan bahwa argumen mereka soal aksesibilitas itu tidak dalam penjelasannya. Kenapa? Mari kita lihat, walaupun agensi itu bisa masuk ke dalam pasar, saya bertanyakan, siapa yang memiliki TikTok? Perusahaan Cina. Siapa yang memiliki platform IG? Perusahaan luar. Dan akhirnya monetisasi dan data-data itu dikontrol oleh negara-negara luar dan bisa semudah itu mereka eksploitasi untuk keuntungan mereka. Artinya, kamu membiarkan eksploitasi pekerja dan otak-otak kreativitas Gen Z itu dimanfaatkan oleh negara luar sebaik mungkin apapun yang kamu lakukan terhadap Gen Z-nya. Tapi yang kedua, kalau kamu bilang bahwa kreativitas dari luar itu penting, makanya referensi itu butuh globalisasi, saya rasa ini kesalahan besar karena mereka berarti mengamini bahwa referensi hanya bisa datang dari negara luar dan bukan kreativitas murni dari Gen Z yang ada budaya-budaya lokal yang melimpah di negara. Mereka memberi ketergantungan sebesar itu terhadap ide-ide dan konten dari luar, padahal kita perbedaannya adalah tim oposisi atau kontra itu mendorong adanya budaya lokal murni dijadikan konten, dijadikan referensi, dan
tidak sama sekali terpengaruh oleh budaya luar. Inilah inti kreativitas sejati yang harusnya didukung dan bukan kreativitas yang bergantung pada pengaruh-pengaruh yang bukan dari negara itu sendiri. Poin aksesibilitas dan kreativitas kami jawab sepenuhnya. Penulis ingat bahwa kita berbicara dalam mosi ini soal bagaimana perkembangan domestik. Artinya, ketika kita berbicara soal platform online yang dimiliki oleh luar negeri, maka ya keuntungannya akan keluar dan lebih banyak dimonetisasi pada sisi mereka. Tidak ada keuntungan dan perkembangan dalam negeri yang signifikan. Tapi kedua, kita akan bicara soal klaim dari sisi mereka bahwa kita keliru ketika menghadirkan solusi soal anti-dumping dan sebagainya, ini mendukung sisi mereka. Kami nggak ngerti kenapa ini mendukung sisi mereka, karena seperti ini, Juri. Kalau mereka memang paham bahwa globalisasi itu sangat mendukung, maka ya tidak usah berlakukan anti-dumping di status quo. Justru anti-dumping yang diberlakukan pemerintah karena pemerintah sadar bahwa globalisasi itu sudah mengancam. Ini logika paling sederhananya. Karena kalau Anda percaya bahwa globalisasi itu pada akhirnya mendukung, maka longgarkan mekanisme anti-dumping tersebut, bukan perketat pada sisi kita. Makanya kita tetap relevan dengan mosi ini. Tapi dua, kita akan bahas soal bagaimana concern utama mereka soal tenaga kerja yang terserap dengan sangat banyak. 27,4 juta tenaga kerja. Lihat bagaimana data ini akan dibedah dengan lebih detail. Tren gig ekonomi dan laporan ketenaga kerjaan digital itu telah menjelaskan detailnya bahwa dari 27,4 juta tersebut, alasan mereka untuk masuk ke dalam platform dan bekerja dalam tenaga kerja tersebut bukan karena globalisasi, tapi karena tuntutan bahwa saat ini pekerjaan formal itu sangat sesedikit itu di status quo dan domestik. Makanya tidak ada keterkaitan dan ini nggak bisa menjadi parameter yang lebih jelas untuk mengatakan bahwa ini pada akhirnya karena globalisasi. Tapi selanjutnya, saya rasa terjadi logika fallacy yang sangat besar di sisi mereka. Mereka menganggap bahwa, oh kalau sudah ke pasar internasional, ini sudah pasti bagus bagi aircraft yang ada di negara kita. Padahal ada dua respon. Pertama, kalau mereka harus ke dunia internasional, mereka selalu harus melalui agensi internasional, seperti misalnya Nona, yang melalui ACT Tracing dan lain sebagainya. Makanya profitnya akan mengarah ke sana. Kami tidak paham kenapa mereka sangat dismissive dan mendiskreditkan bagaimana kekuatan konsumen yang ada di Indonesia, di mana kita punya digital native lebih dari 200 juta yang bisa membangun aircraft domestik kita tanpa harus ke internasional pada akhirnya. Tapi yang kedua, kami rasa kalau mereka terus membahas Nona, ini sudah kami bantah. Mari kita bahas artis-artis yang menguasai Spotify di Indonesia seperti Lyodra, Kesha, Tiara, Ziva, Judika, dan lain sebagainya. Mereka benar berproduksi di Indonesia, tetapi mereka di bawah label siapa? Universal Music Indonesia, yang merupakan naungan dari Universal Music Group yang berasal dari Amerika Serikat. Artinya profit yang didapatkan dari artis-artis lokal yang selama ini punya jutaan bahkan ratusan juta pendengar di Spotify juga dimonetisasi dan dieksploitasi sama perusahaan-perusahaan dan agensi dari Amerika Serikat dan sebagainya. Tapi kalaupun mereka mau bahas tensi, naik kelas seperti hipdut dan sebagainya, mari kita bedah. Hipdut itu apa? Hipdut adalah hip hop dangdut. Dangdut adalah karya kita, tapi hip hop berasal dari internasional. Yang menjadi masalah adalah lagu hipdut mungkin diputar puluhan juta kali di TikTok atau Spotify, tetapi sebagian besar uang dari ad revenue dan langganan masuk ke kas big tech seperti Meta, Spotify, dan lain sebagainya. Di Spotify, royalti rata-rata yang diterima sama kreator indie dan Gen Z hanya sekitar 0,003 hingga 0,005 dolar per streaming. Artinya, untuk bahkan mendapatkan bayaran UMR saja, lagu mereka harus diputar jutaan kali. Tapi kedua, dalam ekosistem digital global, genre hipdut itu tetap dipaksa untuk tunduk pada TikTokization music, yaitu lagu yang dibuat pendek di bawah 2-3 menit, menggunakan hook repetitif dan lain sebagainya. Akibatnya, eksistensi seni dangdutnya tidak lagi dihargai sebagai karya bernilai budaya, melainkan sekedar properti latar belakang sound TikTok yang masa edarnya sangat amat pendek. Yang malah justru lebih diglorifikasi adalah genre hip hopnya, bukan genre dangdutnya. Lihat bagaimana orang-orang yang mendengarkan hip hop atau hipdut tetap ogah-ogahan mendengarkan dangdut asli dari dangdut akademi dan lain sebagainya. Artinya mereka lebih tertarik terhadap hipdutnya. Apa yang terjadi? Glorifikasi terhadap budaya hip hop dari Amerika Serikatnya lebih mendominasi daripada budaya-budaya asli kita, yaitu dangdut dan lain sebagainya. Ini membuktikan bahwa ancaman itu sudah ada dan itu sudah memenuhi beban kami sebagai tim oposisi, makanya bangga. Time's up. Terima kasih Mas Sahrul. Wah, ngeri. Ini salah judul sepertinya. Ini bukan semifinal, ini final. Ini salah judul. Bagus sekali penampilan dari kedua tim. Oke, masih stop. Ambil nafas dulu teman-teman Unhas, karena masih giliran kalian, masih giliran tim kontra. Sekarang giliran tim kontra melemparkan sanggahan sekaligus memberi 2 pertanyaan pada tim pro maksimal dalam 5 menit. Dimulai setelah tanda waktu menyala. Silakan. Panelis, simpelnya begini. Kalau memang globalisasi itu tempat aksesibilitas dan tempat untuk mengembangkan pekerjaan, yang menjadi permasalahan utama adalah pasar tenaga kerja lokal produksi itu yang kita sediakan. Tapi persepsi merek, hak kekayaan intelektual, dan teknologi data itu semuanya
penuh dimiliki kontrolnya oleh perusahaan luar. Artinya yang berbahaya itu menjadi tiga. Satu, value atau keuntungan terbesar itu keluar, bukan ke dalam negeri. Indonesia mungkin mendapatkan gaji, tapi keuntungan jangka panjang dari royalti, haki, dan apresiasi brand itu dimiliki oleh pekerja luar atau perusahaan luar. Kita mendapatkan gaji pekerja, tapi ke perusahaan luar mendapatkan gaji CEO. Jadi ujung-ujungnya kita yang rugi sebagai negara yang kecil. Tapi kedua, menciptakan ketergantungan. Ketika lapangan kerja dan ekosistem lokal bergantung pada perusahaan asing, ketika terjadi keputusan untuk pindah produksi, misalnya pengurangan investasi, kita yang terdampak tidak bisa mengontrolnya. Artinya kita menikmati pertumbuhan, tapi tidak mengendalikan sumber pertumbuhannya dan dapat kapan saja kehilangan sumber tersebut. Ketiga, penyerapan potensi lokal. Perusahaan global datang dengan modal teknologi dan brand recognition dan mampu membayar talenta kita, seperti yang disebutkan Sarul, Tengsi, Naikila, Hibdut, dan Bunga Reza dan sebagainya. Agnes Mo itu ditarik oleh orang luar dan dimanfaatkan sebaik mungkin, sedangkan untuk dana-dana pengembangan yang bisa lebih masif di negara itu hilang begitu saja, dicuri untuk pengembangan negara-negara yang sudah lebih maju dari Indonesia. Artinya pertanyaan kami adalah simpel, kalau kreator lokal hanya akhirnya menjadi buruh algoritmik yang menyerahkan kepemilikan hakinya ke platform asing demi keuntungan yang sekecil itu royaltinya, apa bedanya situasi ini dengan neokolonialisme gaya baru di era digital? Tapi selanjutnya penulis, kalau alasan terbesar dari sisi mereka adalah soal, akan ada akses yang diberikan dari platform karena globalisasi. Tapi mari kita lihat dampak lebih lanjutnya. Kita ekstensi. Ketika ada akses, ini sebenarnya tidak akan murni untuk membuat Gen Z tersebut akan kreatif. Karena mereka harus berhadapan dengan algoritma yang telah dimonetisasi dan telah diatur oleh platform online ini. Lihat bagaimana setelah mereka bergabung, akan ada biaya lebih besar yang harus mereka keluarkan. Mereka harus membayar influencer. Mereka harus pada akhirnya, mereka harus mengeluarkan biaya untuk marketing dan sebagainya. Profit margin mereka itu akan sangat sedikit pada akhirnya karena akan terus difokuskan untuk bagaimana mereka bisa masuk algoritma. Artinya apa? Akses yang ada itu hanya akan mengarahkan mereka ke algoritma, sehingga akses ketika ini akan dibelok pada sisi mereka itu tidak sepenting itu karena akan merugikan Gen Z itu sendiri. Justru karena karakterisasi Gen Z di status quo yang saat ini sangat rentan, maka memaksa mereka untuk berhadapan langsung dan berkompetisi dengan brand-brand global yang sudah sangat semapan itu, ini akan menjatuhkan pada akhirnya Gen Z sendiri pada sisi mereka. Tapi bagaimana pada akhirnya, makanya pertanyaan yang akan muncul pada sisi mereka adalah satu, ketika kami telah panjang-panjang menjelaskan bahwa industri domestik saat ini itu dikuasai oleh industri global dan brand-brand global yang meraup keuntungan sangat besar dari royalti dan juga keuntungan bagaimana mereka melakukan talent capture, bagaimana pada akhirnya industri domestik itu bisa hadir pada sisi mereka, karena 70% bahkan pendapatannya pun lari ke industri global, bukan ke domestik. Ingat, mestinya kita berbicara soal pertumbuhan domestik. Mosi ini itu bukan tentang globalisasi menjatuhkan 100% di status quo, tapi hanya membuktikan di sisi kita bahwa sudah terjadi ancaman, dan itu sudah kita jelaskan secara 100%. Tapi saya ingat bahwa P1 mereka bilang bahwa salah satu standarisasi tentang perkembangan ini adalah kreativitas. Ini justru adalah logical fallacy terbesar mereka. Karena lihat bagaimana kreativitas kita di status quo itu sangat dipandu dan sujud kepada algoritma yang ada. Saya ingat saya sudah pernah bilang, saya punya satu idola dari Indonesian Idol, Bunga Reza. Dia punya karakter indie dan sangat amat melo dalam lagu dan albumnya. Tetapi gara-gara algoritma yang memaksa dia untuk opt-in ke sana ketika dia mau mendapatkan profit, dia harus mengubah nama dia dari Bunga Reza menjadi Mingse pada akhirnya dan fokus pada genre hibdut yang lebih fokus mengeksplorasi fokus hip hopnya, bukan dangdutnya dan lain sebagainya. Sehingga ini membuktikan bahwa kreativitas Gen Z di status quo juga pada akhirnya jatuh di sisi mereka. Tapi kalau mereka bahas tentang, ya, saya rasa mereka tidak pernah menjawab tentang banyaknya karya-karya digital kita seperti Catherine dari Indonesia yang mengunggah karyanya di media sosial tapi dicuri sama perusahaan besar dari Cina misalnya seperti Shein. Tapi kalau mereka bilang ada hukum di negara kita, satu, hukum di negara kita hanya terbatas untuk mengurusi permasalahan sengketa haki di dalam negeri saja, tidak punya aksesibilitas untuk bisa mengurus permasalahan haki dengan perusahaan global internasional. Artinya tetap harus ke pengadilan internasional. Kami juga sudah menjawab kenapa itu tidak cukup. Karena pertama, mekanisme platform digital internasional hanya menghapus kontennya saja tanpa memberi uang ganti rugi ketika terjadi pelanggaran. Tapi kedua, jika memang mau dibawa ke pengadilan internasional, dibutuhkan biaya hukum yang sangat amat besar, bahkan mencapai 3 miliar rupiah ketika kamu mau melaporkannya. Dan ini adalah angka yang sangat amat tidak bisa untuk dicapai. Kalau misalnya karya saya ditiru sama Shein, saya harus bayar 3 miliar dan lain sebagainya, saya hanya bisa menangis, merugi dan lain sebagainya. Dan ini bentuk kenapa globalisasi itu sangat mengancam bagaimana cara dan potensi-potensi Gen Z itu bisa berjalan di status quo. Makanya bangga menjadi tim oposisi. Taruh, cukup. Wah, Taruh bagus banget penampilannya, Mariam juga dan Ryan juga. Tapi lihat nih, sekarang
giliran tim pro ya. Barusan udah luar biasa nih sanggahan dari tim kontra. Sekarang giliran tim pro menanggapi sanggahan dan menjawab pertanyaan dari tim kontra. Dalam waktu 5 menit, siap-siap tim Universitas Jember dimulai setelah tanda waktu menyala. Juri, jika benar hanya kreator besar dan perusahaan besar yang menguasai algoritma, lalu kenapa di FYP TikTok saya yang muncul justru orang jualan burger 10 menit dari saya, atau orang jualan kain tenun dan kain tradisional 10 menit dari saya, yang sebelumnya saya tidak tahu dan mengetahuinya justru dari algoritma digital. Ini semua dikarenakan algoritma tidak hanya berjalan berdasarkan uang ataupun korporasi ataupun apapun yang dikatakan tim kontra, tetapi ada juga yang namanya fitur geolokasi dan preferensi serta minat. Kita hidup di dunia konten yang serba gulir, geser, dan lewati itu benar, tapi itu justru bukan homogenisasi, melainkan keunikan yang menonjol. Dan kunci untuk menarik menurut Meta 2025 itu justru adalah creative freshness, yang mereka sendiri menunjukkan bahwa 70% creative freshness itu dikaitkan langsung dengan kualitas. Industri kreatif Indonesia tuh justru sangat selaras dengan ini. CMB Niaga 2022 berdasarkan data Kemenparekraf mencatat 3 subsektor yang terus berkembang tiap tahun, yakni fashion, F&B, dan kria sebagai subsektor paling laris dan diminati. Tentunya termasuk kerajinan tangan. Dan ketahuilah juri bahwa kemana sebenarnya kita ekspor yang terus naik tiap tahun ini kepada negara-negara besar, kepada Jerman, terutama USA, Jawan juri. Itu mengapa identitas Indonesia seperti kuliner dan kerajinan tangan itu tetap bertahan di industri saat ini. Lalu mari kita jawab pertanyaan kenapa kita itu tidak akan berakhir pada neokolonialisme yang dikatakan oleh kontra. Kontra itu sangat tidak realistis ketika mereka mengatakan, oh kalau kita tidak ada globalisasi, kita akan menutup diri mungkin selayaknya Korea Utara. Lalu pertanyaan saya sebenarnya, apakah kita dapat bertahan tanpa adanya globalisasi? Ingat, kita adalah negara berkembang. Menurut survei yang dilakukan oleh Harvest 2025, justru lebih dari 70% kini konsumen itu aktif mencari produk lokal saat berbelanja, dan 90% itu sudah membeli produk lokal dalam 3 bulan terakhir. Tren ini didorong oleh perkembangan e-commerce yang memungkinkan brand lokal menjangkau lebih banyak konsumen. Platform seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak menjadi kanal utama bagi brand lokal untuk bersaing dengan brand global. Justru tanpa adanya globalisasi, maka kita akan lebih terpuruk di dalam sisi bagaimana kita berusaha untuk mengembangkan industri kreatif itu sendiri. Selain itu, dalam segi ekonomi kreatif, perkembangan juga dapat dilihat melalui metode transaksi, yang dimana Kris saat ini sudah memperoleh keuntungan sebesar miliaran dolar. Karena transaksi yang dilakukan di semua platform e-commerce itu sudah diatur oleh peraturan untuk menciptakan keuntungan ekonomi bagi industri lokal dan domestik kita. Itu bukan berarti pemerintah itu hanya cerah tangan saja ketika ada ataupun perusahaan luar yang ingin untuk berinvestasi kepada kita. Justru semua itu sudah diatur sehingga investasi tersebut justru digunakan untuk mengembangkan potensi lokal pada akhirnya juri. Oleh karena itu tidak mungkin kita berada dalam Juri kontra melakukan keliruan dalam mendefinisikan value. Kepemilikan platform itu nggak sama dengan kepemilikan seluruh nilai ekonomi yang tercatat di dalam negeri. Lihat ekosistem YouTube, bahkan riset Oxford Economics dilakukan 2026, itu nggak hanya menghitung uang yang dibayarkan YouTube kepada kreator. Mereka menghitung kreatif entrepreneur, pekerja yang mereka pekerjakan, supply chain, ataupun hingga efek belanja pekerja terhadap ekonomi. Bahkan survei itu melibatkan 5.500 kreator Indonesia, 600 bisnis, dan 3.000 pengguna. Jadi ketika kontra mengatakan kreator hanya menjadi buruh kreatif, mereka harus menjelaskan mengapa aktivitas kreator kemudian menghasilkan pekerjaan dan aktivitas ekonomi di luar platform. Mereka dapat memperoleh brand partnership, penjualan produk, merchandise, tiket pertunjukan, jasa kreatif, dan membangun bisnis di luar platform. Oxford Economics sendiri memasukkan pendapatan platform seperti brand partnership dan produk sales dalam ekosistem kreator ekonomi itu sendiri pada akhirnya. Tapi pada akhirnya mereka mengatakan bahwasannya pada akhirnya ini akan menjadi suatu eksploitatif misalnya, sehingga mereka mengatakan menjadi kolonialisme digital yang kami rasa terlalu jauh, karena kolonialisme berarti ekstraksi memberi kapasitas yang setara. Sementara dalam ekosistem digital, kreator Indonesia itu memiliki hak atas karya, memperoleh monetisasi, membangun audiens, membangun bisnis turunan, dan juga bahkan dapat membawa pendapatan di pasar internasional. Dewan Juri, tim oposisi menuduh bahwa di era globalisasi, Gen Z kita akan kehabisan uang untuk membayar biaya marketing. Ini adalah sesat berpikir yang sangat parah terhadap cara kerja ekonomi digital. Mari kita beradu logika biaya, Dewan Juri. Di dunia oposisi, di mana kita hanya mengandalkan ekosistem domestik konvensional, bagaimana cara seorang membuat film pendek atau musisi Gen Z dari daerah mempromosikan karyanya? Mereka harus membayar slot ikan TV, bukan? Mereka harus menyewa baliho atau membayar agensi distribusi lokal yang memakan biaya puluhan hingga ratusan juta rupiah. Sebaliknya, globalisasi membawa teknologi algoritma. Mengutip literatur ekonomi ternama
pertama dari Jeremy Rifkin yang mengatakan bahwasanya infrastruktur platform global justru menekan biaya distribusi dan akuisisi audiens sehingga mendekati titik yang paling terendah. Selanjutnya, pembicara kedua mereka mengatakan bahwasanya tim oposisi mengatakan bahwa sebaiknya fokus saja pada pasar domestik. Ini adalah blunder yang sangat fatal dan bentuk pembunuhan karakter terhadap potensi finansial Gen Z. Tim oposisi mengatakan bahwasanya ini adalah kesesatan karena pada akhirnya ini adalah fokus terhadap negara Indonesia saja, bangga menjadi proposisi. Yes, terima kasih Mustafa. Wow, benar kata saya ya, ini semifinal rasa final ini tuh ibarat menyaksikan Real Madrid versus Barcelona. Luar biasa sekali pemaparan dari tim pro dan tim kontra. Seru banget mendengar adu intelektualitas di antara kalian berdua. Kedua tim sudah saling sanggah. Sekarang saatnya kita masuk sesi ketiga, yaitu pertanyaan dari panelis. Recording masih aman ya, guys. Kepada panelis dipersilakan melemparkan pertanyaan. Masing-masing panelis boleh satu pertanyaan kepada kedua tim, atau satu panelis memborong 3 pertanyaan sekaligus kepada Kepada panelis dipersilakan. Saya mulai, Mas Gali. Silakan, Prof. Oke, tapi strateginya sedikit berubah. Saya akan sampaikan satu pertanyaan ke tim karena pertanyaan berbeda supaya tidak mempersiapkan jawabannya dulu. Tim yang satu ya, supaya fair ya. Saya akan bertanya yang pertama kepada teman-teman dari Universitas Jember. Ini yang pro ya. Benar ya Mas ya? Yang pro. Jadi begini, teman-teman yang pro ini memahami banyak sekali pentingnya globalisasi untuk mendorong ekonomi kreatif. Tapi saya mau lihat perspektif yang berbeda untuk menguji argumentasi teman-teman semua. Kita tahu bahwa walau bagaimanapun globalisasi itu penting karena di dalamnya ada yang namanya international trade, perdagangan internasional, termasuk untuk produk-produk ekonomi kreatif. Teman-teman mungkin pernah mendengar David Ricardo bilang pentingnya perdagangan internasional untuk negara yang punya comparative advantage maupun absolute advantage. Pertanyaan saya teman-teman seperti ini, apakah selama ini sebenarnya teman-teman bisa menunjukkan produk-produk ekonomi kreatif yang mana kita memiliki keunggulan komparatif, sehingga seharusnya di sanalah kita berfokus, sehingga seharusnya di sanalah kebijakan didorong. Silakan Mas Gali. Setelah itu baru saya ke Unhas. Baik, terima kasih. Silakan dari Universitas Jember. Dari tim pro, silakan boleh dijawab terlebih dahulu. Mungkin seperti itu ya Prof ya? Ya, dijawab langsung. Jawab langsung, silakan tim pro. Oke. Terima kasih Dewan Juri. Justru kami setuju bahwa globalisasi harus diikuti dengan fokus pada sektor yang memiliki keunggulan komparatif dan data terbaru menunjukkan kita sudah memiliki sektor yang sangat jelas. Pertama produknya, seperti fashion Mas, dan career. Produknya. Ya. Produk ekonomi kreatif Indonesia yang memiliki keunggulan komparatif. Pertama adalah seperti fashion dan kriya seperti batik. Data Kementerian Aircraft yang bersumber dari BPS menunjukkan ekspor aircraft Januari 2000 itu ada telah mencapai 26,68 miliar US dollar bahkan. Dengan fashion sebesar 14,86 miliar dan kriya sebesar 11,10 miliar US dollar. Artinya sekitar 97% ekspor aircraft yang tercatat dalam 2 subsektor terbesar tersebut berasal dari fashion dan kriya seperti batik. Kita lihat bahkan di sektor lain dimanapun batik itu sangat dikenali oleh orang luar negeri karena mereka sangat mengenai tentang autentikitas mereka sendiri pada akhirnya. Ini menunjukkan bahwa keunggulan kita bukan sekedar teori, pasar internasional sudah memberikan rivalet signal bahwa produk kreatif Indonesia itu punya permintaan. Bahkan datanya berlanjut untuk Januari-November 2025, ekspor pria itu bahkan telah mencapai 12,03 miliar US dollar dan pada 2025 fashion sendiri menyumbang 14,77% PDB ekonomi kreatif. Sehingga pada akhirnya globalisasi menjadi penting. Kalau kita sudah mengetahui bahwa fashion kriya memiliki daya saing, maka kebijakan nggak perlu mengisolasi sektor tersebut dari globalisasi. Sebaiknya kita gunakan akses global untuk meningkatkan standar, branding, desain, sertifikasi, distribusi, dan lain sebagainya. Terima kasih. Bagaimana Prof. Rosdiana? Sudah cukup. Terima kasih. Silakan dilanjut, Prof. Ya, sekarang saya ke tim Unhas ya. Ini tadi ada statement yang menarik dari Mariam. Sekarang saya ajak untuk berpikir dan silakan nanti satu orang saja yang akan menjawab. Kita semua ini adalah konsumen yang rasional. Dalam bahasa ekonomi itu rational consumers.
Kalau ada barang murah, bagus, kenapa harus beli barang yang mahal tapi bagus? Gitu kan ya? Jadi, teman-teman dari perspektif sebagai konsumen yang rasional, kita selalu berpikir untuk membeli, mengkonsumsi barang, produk, termasuk produk-produk ekonomi kreatif. Kalau ada barang impor yang berkualitas baik, harganya sama dengan barang-barang atau produk ekonomi kreatif lokal yang berkualitas baik, kita akan memilih yang lebih murah. Itu prinsip berpikir secara rasional choice ya. Jadi teman-teman, kalau saya tanya ke teman-teman dari Unhas, jika saat ini di dalam pasar domestik ada banyak produk ekonomi kreatif yang affordable, kualitasnya sama dengan barang-barang dari domestik, dari sektor ekonomi kreatif, affordable, tetapi masih lebih mahal dari yang barang impor, Anda menyarankan kita mengkonsumsi produk kreatif yang mana? Yang impor atau yang ekspor, dan mengapa demikian? Silakan. Terima kasih, Terima Prof. kasih, Pak. Silakan dari tim Unhas. Terima kasih banyak Ibu Rosdiana atas pertanyaannya. Jadi saya izin menjawabkan pertanyaan Ibu dalam 2 lapisan, Ibu. 1, saya akan jelaskan menjawab pertanyaan yang mana produk yang akan kita lebih prefer untuk dikonsumsi oleh Gen Z. Saya dengan percaya menjawab bahwa produk yang harus dibeli oleh konsumen adalah produk lokal, tapi dengan mekanisme yaitu membatasi adanya masuknya produk impor dari luar, dan justru kalau misalnya ada yang masuk, pajak yang dikenakan ke mereka akan lebih besar sehingga bisa diredistribusi lagi untuk pengembangan produk lokal. Akibatnya, produk-produk lokal yang Jadi sebelumnya produk masih lokal kita dikesampingkan subsidi ya. oleh Gen Z atau konsumen lokal itu bisa mereka konsumsi dan lebih tertarik untuk ambil dan beli. Tapi lapisan yang kedua, dampaknya ketika batasan yang ada di sisi kami itu tidak diterapkan, Bu, adalah produk-produk luar itu satu, mereka punya brand perception yang lebih besar. Artinya mereka punya prestis internasional yang membuat konsumen lokal lebih tertarik untuk beli mereka. Tapi yang kedua, mereka juga bisa menekan harga produksi serendah mungkin karena sumber daya mereka yang lebih besar. Jadinya terjadi persaingan harga yang ujung-ujungnya tanpa mekanisme dan solusi dari sisi kami, Bu, produk-produk lokal itu kalah saing secara harga. Produk luar bisa punya kualitas yang biasa, tapi produk dengan harga yang lebih murah, sedangkan produk lokal punya kualitas yang besar, tapi harganya mahal. Seperti yang Ibu bilang, otomatis orang-orang mencari produk dengan kualitas yang cukup dan murah. Inilah yang membuat barang-barang impor justru menguasai negara kita jika solusi kami tidak diterapkan. Sehingga kesimpulannya harus diterapkan pembatasan pajak sehingga konsumen lokal itu mau membeli produk-produk kami karena kurangnya produk dari luar dan lebih bagus kualitas produk lokal. Dan yang kedua, jika itu tidak ada, kita akan tetap terancam oleh globalisasi. Terima kasih. Terima kasih Mas Gali, cukup clear untuk 2 tim. Saya Baik, Prof. kembalikan. Baik, Prof. Rosdiana, terima kasih. Oke, teman-teman perlu dijelaskan sedikit bahwa waktu menjawab sesuai sisa waktu yang ada ya. Sisa waktunya Universitas Jember 4 menit 22 detik lagi, dan sisa waktu Universitas Hasanuddin 4 menit 8 detik lagi. Oke, kalau begitu berikutnya silakan dari Mas Purna. Mas Purna Cipta Nugraha atau Mas Agung, silakan. Ya, siap. Terima kasih Mas Gali. Izin ya, mungkin yang saya mungkin tidak secara langsung memberi pertanyaannya, tetapi yang ini memantik diskusi aja dari rekan-rekan untuk biar kita tahu sejauh apa sih, semendalam apa sih riset atau PR-PR yang sudah dilakukan, sejauh apa sih upaya teman-teman untuk memahami motion ini, memahami isu ini gitu ya. Kalau kita bicara globalisasi ini kan dalam kacamata kritis, kalau kita baca buku-buku seperti How the World Works-nya Noam Chomsky gitu kan, kemudian ada buku-buku dari Chomsky, Edward Said, dan lain-lain itu kan banyak yang menganggap ya globalisasi itu bagian dari, kalau kita ngomong secara konspiratif ya, dan buku-buku itu yang lumayan konspiratif gitu ya, bagaimana bagaimana negara-negara dunia itu diciptakan perannya oleh Amerika untuk satu negara menjadi negara yang hanya bisa produksi karena dia mampu karena dia memiliki upah buruh yang murah gitu ya. Misalnya di Vietnam, garment gitu ya,
karena dia kemudian di Cina dan lain sebagainya. Nah, yang dalam How the World Works-nya Noam Chomsky itu disebutkan bahwa itu bagian dari politik dunianya Amerika gitu ya. Barang-barang Vietnam, barang-barang China, kalau di Indonesia ini agak susah melakukan itu karena ya infrastruktur industri kita ini agak lemah karena infrastruktur transportasi, kemudian harga bahan buruh ini lumayan ya karena makanya biaya industri yang tinggi ini bikin banyak brand-brand yang cabut dari Indonesia. Nah, dalam konteks itu kenapa ini kemudian menjadi bahan diskusi? Mungkin lebih untuk melihat bahwa globalisasi itu punya dua wajah gitu ya, punya wajah putih dan wajah yang hitam gitu ya. Wajah hitamnya ya dia kemudian menciptakan satu industrialisasi yang ya di situ ada dampak-dampak negatifnya lah. Nah, dalam konteks kita sebagai pemain juga di industri kreatif gitu ya, globalisasi juga punya wajah di mana kalau kita mendukung globalisasi ya kita harus terima bahwa ada barang-barang China yang ke Indonesia gitu ya. Barang-barang yang masuk dalam segmen industri kreatif, tetapi sebenarnya proses manufakturnya itu begitu efisien, sehingga barang-barang itu masuk ke Indonesia dengan sangat-sangat murah sekali gitu ya. Produk-produk garment itu, kalau misalnya teman-teman tahu yang namanya sarung aja ya, kalau itu namanya sarung itu udah banyak diproduksi, bukan udah banyak, maksudnya sarung, baju itu semua sudah produksi China dan itu jauh-jauh pasti lebih murah gitu ya daripada BHS Tech, daripada dan seterusnya. Itu contoh aja, bukan karena faktor sarungnya ya, tetapi garment ini juga bagian dari industri kreatifnya itu. Maka sebenarnya mendukung globalisasi atau melawan globalisasi ini ada wajah hitam, ada wajah putihnya gitu ya. Nah, bagi yang pro ini bagaimana merespon ini ya? Oke, kita tidak bisa sekedar regulasi gitu ya, karena regulasinya mungkin melarang, tapi bocor impornya di mana-mana gitu kan. Saya punya banyak rekan yang dia itu sering menyelundupkan baju-baju bola ke Indonesia gitu ya misalnya, dan itu sudah jadi rahasia umum gitu kan. Ya kamu tinggal bayar ke customnya aja gitu. Artinya maksud saya bagaimana merespon itu, orang akan meresponnya secara normatif ya, kita ketatin aja regulasinya gitu. Padahal regulasi saja tidak cukup di Indonesia itu gitu kan. Jalan busway itu tiap ada tulisan ada dilarang masuk, dilarang melintas gitu. Tetapi ya sudah pasti artinya pendekatannya, kalau pendekatan regulasi ya kualitas argumentasi kita nggak terlalu baik berarti kan gitu. Dalam konteks Indonesia gitu. Nah, wajah kontranya ya kita tidak bisa tidak masuk ke globalisasi gitu, karena misalnya kamu punya produk yang kamu bikin dengan tangan Indonesia, craft gitu ya, sudah pasti harganya mahal kan, karena dia sangat artisan sekali gitu. Yang membuatnya itu pasti seniman kayu, mungkin seniman batik gitu ya, yang dia tidak, yang kualitas barangnya, yang honornya pasti lebih daripada honor buruh pabrik plastik gitu ya. Nah, kamu nggak mungkin hanya memasarkannya di Indonesia karena purchasing power-nya, buying power-nya ya rendah gitu kan. Maka kamu harus ke luar negeri gitu. Nah, di luar negeri kamu kena regulasi juga gitu. Nah, maksudnya ini satu pandangan kritis dan ada wilayah hitam putihnya. Bagaimana teman-teman di pro dan kontra merespon ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Agung. Dilanjutkan dari panelis terakhir, Mas Purna, silakan. Ya, saya mungkin akan bertanya seperti Bu Rusdiana pada tiap kelompok ya. Mungkin saya akan ngomong sedikit konteks tentang, terutama ini dari tim pro terlebih dahulu ya. Saya sangat menghargai obrolan-obrolan yang kemudian berbasis pada diskursus ya. Diskursus kemudian kebijakan gitu ya. Ya walaupun tadi juga ada juga yang kemudian
menyanggah tentang perspektif pada basis kasus, terutama untuk bagaimana industri kreatif itu kemudian tumbuh atau justru hancur di tengah globalisasi. Nah, pada tim pro ini saya pengen tanya, di tengah di tengah perang dagang ya, di tengah ekosistem yang kemudian tumbuh dengan cara ini, gitu ya. Pertanyaan saya sebenarnya lebih simpel ya, karena kalian beberapa tadi, Algi maupun Mustafa, terus beberapa kali mereferensikan hasil laporan dari Kemenkraf ya, dari Kementerian Ekraf yang dahulu pada 2017 disebut Bekraf. Pertanyaannya, saya mau paham nih, saya agak gagal paham bagaimana kalian memahami ekosistem ekonomi kreatif dalam konteks globalisasi, karena yang terus-menerus disebut itu somehow kita bisa sebut mungkin hanya 3 atau 4 subsektor ya. Sedangkan kan subsektor yang kalau kali kita membahas ekonomi kreatif dalam perspektif kementerian ya, terus sekarang ada berapa? 21 atau, nah, dari sekian subsektor itu kemudian yang muncul hanya sekian. Seakan-akan kemudian subsektor yang lain kemudian tidak punya taji atau tidak punya kontribusi ekonomi atau PDB gitu ya di ranah nasional, yang mana sepertinya kita bisa berdebat di situ. Nah, pertanyaan saya, gimana elaborasi yang lebih jauh untuk kemudian mendukung perspektif kalian dalam perspektif tim yang pro terhadap globalisasi, bahwa subsektornya bekerja seperti apa sih sebenarnya di berapa sekarang 21 subsektor di Indonesia gitu ya, untuk kemudian menuju pangsa pasar yang lebih besar gitu ya, untuk menuju Korea Selatan jilid 2 misal di Indonesia. Gimana caranya? Apakah kemudian cukup realistis gitu, untuk melihat itu? Karena obrolan dari tadi kayaknya tidak banyak menyambungkan dengan subsektor yang lain. Karena ada realitas di Indonesia. Kalau hampir seluruh kota kreatif di Indonesia, kalau ditanya mereka mau jadi kota kreatif apa, sebagian besar akan menjawab mereka mau jadi kota kuliner. Bahkan perspektif kuliner tidak muncul di obrolan kita. Gimana? Itu pertanyaan saya untuk tim pro ya. Ini pertanyaan saya selanjutnya untuk tim kontra ya. Tim kontra mungkin tadi banyak menjelaskan tentang bahwa sebenarnya kok tim kontra ini saya ngerasa tidak cukup kontra terhadap ini ya, terhadap globalisasi, karena banyak perspektif yang kemudian lebih banyak juga cenderung kemudian menggarisbawahi bahwa globalisasi tetap bisa berjalan, tapi ada beberapa hal yang kemudian harus didorong gitu ya, untuk kemudian menjadi lebih baik gitu. Nah, saya mau bertanya, lagi-lagi ini kaitannya sama 21 subsektor ya, kalau saya nggak salah, saya mau maaf nih, sekarang berapa sih? Ya, 21 subsektor ekonomi kreatif gitu ya. Kalau di ranah ini, best practice apa yang kemudian mungkin dilakukan di ranah anak muda Gen Z hari ini gitu ya? Apa yang kemudian paling realistis gitu ya? Kecuali kalau sebenarnya yang paling realistis apa gitu ya di ranah, karena teman-teman kontra sering kali merepresentasikan pernyataan-pernyataannya dari kasus case base ya, kasus ya, berbasis kasus. Jadi apa yang kemudian selayaknya menjadi langkah tepat guna dalam konteks pemerintah ya, langkah tepat guna dalam konteks anak muda, untuk kemudian memastikan bahwa globalisasi ini kemudian, satu, kalian tadi bicara tentang identitasnya kemudian tidak hilang, dan bagaimana kemudian ini men-thrivingkan atau mensejahterakan masyarakat anak muda ya, bahwa kita sekarang berada di kondisi surplus demografi ya, yang kemudian justru malah
akan menjadi masa depan yang baik untuk Indonesia, mengingat bahwa banyak negara-negara Asia, terutama Asia Timur, yang kemudian akan mengalami krisis demografi di 5-10 tahun ke depan. Silakan. Terima kasih Mas Purna. Pemaparan konteks dan pertanyaannya. Oke, sebelum dijawab, saya mau memastikan lagi kepada teman-teman Universitas Jember bahwa kalian punya waktu 4 menit 22 detik. Sementara untuk teman-teman dari Universitas Hasanuddin atau dari tim kontra punya sisa waktu menjawab selama 4 menit 8 detik. Jadi mohon dimanfaatkan betul waktunya. Oke, kita mulai dari Universitas Jember ya. Algi dan teman-teman sudah siap? Timekeeper sudah siap ya? Silakan dimulai dari setelah tanda waktu menyala. Dewan juri yang kami hormati, kami sangat memahami bahwasanya di era perang global dunia, kami harus memahami bahwasanya subsektor yang dikatakan oleh Bapak Purna yaitu 21, kita mampu memberikan argumentasi proteksi bagaimana pada akhirnya subsektor ini mampu berkembang, tidak hancur dihantam oleh arus globalisasi itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana terdapat keunggulan-keunggulan ini bekerja secara sinergis melalui pasangan subsektor sebagai berikut. Pertama, kita lihat seperti subsektor pengembangan game dan aplikasi digital. Sektor ini Dewan Juri menembus pasar dunia secara birdeless melalui platform seperti Steam dan App Store tanpa membutuhkan logistik fisik. Artinya, orang-orang yang ada di Asia maupun yang ada di Eropa, mereka mampu memanfaatkan hasil produk dari Singapura misalnya. Kedua, film dan animasi. Gabungan dua subsektor ini mengkonfirmasi narasi budaya lokal menjadi komoditas storytelling visual yang diekspor langsung ke festival internasional. Kita lihat bagaimana negara G20 mengapresiasi adanya film-film lokal yang dibuat oleh negara Indonesia itu sendiri. Ketiga, musik dan seni pertunjukan. Saya rasa negara Indonesia adalah negara multikultural yang memiliki banyak sekali potensi dalam sektor ini. Sinergi antara karya musik independen dan pertunjukan seni budaya menghasilkan monetisasi royalti digital seperti yang telah dikatakan oleh pembicara pertama saya, bahwasanya ada sebuah insentif yang akan diberikan oleh platform-platform global. Karena apa? Karena ini mampu memberikan sebuah insentif yang luas bagi negara Indonesia. Yang keempat adalah desain komunikasi visual dan fotografi. Saya rasa Dewan Juri yang terhormat, jasa kreatif ini memanfaatkan platform freelance dan microstock global untuk menjual aset visual bernilai tinggi. Kita lihat banyak sekali para pemuda-pemuda ataupun Gen Z di negara Indonesia yang bekerja sebagai startup di Singapura misalnya. Mereka mampu memanfaatkan teknologi seperti desain komunikasi visual untuk memberikan sebuah dedikasinya terhadap negara lain dan mereka tetap mendapatkan sebuah upah misalnya. Lalu yang selanjutnya adalah fashion dan kriya. Kami rasa baik di tim kontra maupun di tim pro, kami sama-sama menyadari bahwasanya pemasaran modest fashion dan kerajinan tangan otentik itu langsung ke konsumen mancanegara. Kita lihat bagaimana batik misalnya Dewan Juri ataupun keris misalnya yang sudah banyak sekali diamini oleh negara-negara luar sebagai sebuah otentikasi negara Indonesia, dan ini menjadi salah satu kekuatan argumentasi di tim proposisi. Selanjutnya Dewan Juri yang terhormat, kita lihat bagaimana terakhir adalah dari televisi radio. Ini saya rasa merupakan sektor yang sangat signifikan dimiliki oleh negara Indonesia yang merupakan keunggulan komparatif seperti yang ditanyakan oleh panelis Ibu Rosdiana. Saya rasa dari seluruh subsektor ini kami menjelaskan bahwasanya globalisasi bukan hanya mengancam, tapi globalisasi ini mampu memberikan sebuah dorongan yang sangat surplus untuk meningkatkan insentif berupa profit finansial misalnya ataupun lain sebagainya. Juri, selanjutnya menjawab pertanyaan panelis tentang bagaimana industri dalam negeri atau industri domestik itu dapat melawan barang-barang impor selain melalui regulasi. Kami katakan bahwa preferensi pembeli itu tidak hanya dibentuk berdasarkan harga, akan tetapi juga berdasarkan faktor emosional dan konektivitas. Buktinya, dalam Moonfox dan Hafaz Moonfox menjelaskan bahwa penurunan dari kepercayaan dari konsumen besar ke kreator kecil itu beralih dikarenakan mereka merasakan koneksi yang lebih personal dan kepercayaan sehingga mereka itu lebih menghargai karya industri lokal. Ditambah, ketika misalkan survei Jakpat 2025 menunjukkan 95% responden menyatakan lebih memilih membeli produk lokal, sementara yang membeli barang impor hanya 21%, walaupun harganya lebih murah. Alasannya dikarenakan mereka memiliki kebanggaan menggunakan produk lokal. Hal ini juga dibuktikan dengan banyaknya tren tagar seperti bangga produk lokal, bangga produk Indonesia DX, yang membuat orang-orang itu merasakan kesadaran akan produk lokal dengan kualitas yang lebih baik. Ketika kita membicarakan pasar global itu tidak hanya bertahan melalui
melalui impor atau ekspor produk-produk murah. Akan tetapi justru negara-negara maju seperti USA dan lain sebagainya itu sangat menghargai karya-karya kerajinan yang handmade atau buatan tangan. Buktinya menurut dari Business Wire 2025, 50% dari seluruh konsumen itu mencari produk dan layanan yang mencerminkan identitas. Sementara 65% itu merasa masyarakat kini dapat menerima produk lokal dengan lebih baik. Hal ini justru menjadi competitive advantage baik di dalam negeri maupun di luar negeri karena terbukti bahwa demand market terhadap produksi lokal itu masih sangat tinggi pada akhirnya, Bang Gam. Jadi Baik, terima kasih tim Pro Universitas Jember. Time's up. Dan sekarang kita lanjut ya, untuk mempersingkat waktu, kita lanjut ke tim kontra Universitas Hasanuddin. Silakan. Dimulai dari tanda waktu menyala. Silakan. Juri, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Purna yang terhormat. Memang betul bahwa stance kita sebagai tim oposisi tidak pernah menolak secara 100% globalisasi itu, karena saya rasa kalau menolak secara 100% itu irasional, sama seperti apa yang dikatakan sama Pak Agung. Karena kami rasa bahwa negara seperti Cina saja yang punya kapasitas dan kapabilitas yang sebesar itu untuk membuat industri mereka sendiri, punya kapasitas dan sebesar itu untuk menciptakan konsumen mereka sendiri, karena ya jumlah penduduk mereka sangat amat banyak, bahkan sampai miliaran, tetapi mereka tetap membutuhkan globalisasi sebagai salah satu matriks untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi mereka. Makanya mosi ini berbunyi tentang apakah globalisasi itu mengancam selama ini, bukan apakah globalisasi itu membunuh potensi ekonomi kreatif yang ada di Indonesia secara 100%. Dan lihat, wording dari mosinya fokus membahas tentang apakah ini mengancam Gen Z dalam negeri atau tidak. Kenapa penting untuk membahas Gen Z-nya? Karena Gen Z adalah aktor yang paling rentan, yang masih merintis dan terpaksa dengan algoritma. Makanya betul menolak globalisasi adalah bentuk yang irasional. Makanya kita hanya membuktikan bahwa itu mengancam selama ini disempurnakan dengan regulasi-regulasi yang telah disampaikan oleh Ryan tadi. Artinya, ini juga sekaligus menjawab pertanyaan dari Pak Agung. Pertama, tentang regulasi membatasi impor dan bea masuk, ini adalah bentuk langkah awal kita sebagai prasyarat. Karena ketika pajak tinggi dari bea masuk dipakai untuk buat program peningkatan mesin, sumber daya, dan lain sebagainya, maka kita bisa memproduksi lebih efisien terhadap ekonomi kreatif kita, dan lain sebagainya. Barulah tahap kedua, karena kita tidak hanya bergantung pada regulasi, di tahap kedua, hasil keuntungan dari regulasi tersebut bisa dipakai untuk akomodasi pembiayaan ekonomi kreatif lokal. Seperti pertama, memaksimalkan pendanaan dan pembiayaan apresiasi kreasi Indonesia dan festival sejenis dari pemerintah. Yang kedua, menjalankan elektrifikasi dari Komdigi untuk membangun listrik-listrik di UMKM daerah rural supaya mereka juga bisa semakin melek terhadap ekonomi kreatif mereka. Tapi yang ketiga, tentang bonus demografi. Kita bilang bahwa bonus demografi tidak akan menjadi berkah, melainkan bencana pengangguran di sisi lawan secara massal jika tenaga produktif kita hanya diserap sebagai gig workers atau buruh murah platform digital asing, dan itu yang terjadi di sisi lawan. Cara kita memanfaatkannya di kubu kita adalah dengan mengalihkan fokus dari sekadar penyedia tenaga kerja murah menjadi pencipta kekayaan intelektual atau IP holders dan pemilik ekosistem dengan cara mewajibkan transfer energi, memperkuat proteksi hak kita domestik, dan mengarahkan modal negara untuk mendanai riset industri kreatif berbasis teknologi lokal. Dan prasyaratnya adalah ada regulasi yang seperti dikatakan Ryan tadi sebagai langkah awal. Tapi yang kedua, kita sudah menjelaskan bahwa secara garis besar globalisasi yang terjadi kebelakangan hingga sekarang ini sudah merupakan bentuk mengancam terutama bagi Gen Z di dalam negeri. Selanjutnya, panelis, kami juga paham bahwa pertama harus dipahami bahwa globalisasi merupakan sebuah fenomena, sehingga pada akhirnya ini cukup tidak rasional ketika kita mau menolak sepenuhnya. Makanya apa alternatif yang ada pada sisi kami? Itu adalah soal pembatasan. Kenapa pembatasan ini akan pada akhirnya sangat penting dalam perdebatan ini? Pertama, kami telah menjelaskan bagaimana dampaknya, ini juga sekaligus akan menjawab pertanyaan dari panelis kedua, yaitu dari Pak Agung. Pertama, kita memang tidak akan melakukan pelarangan secara langsung, karena ini memang tidak akan efektif di status quo, terbukti dari banyaknya pelanggaran dan aturan regulasi larangan yang dilanggar. Makanya regulasi yang ada pada sisi kita itu adalah soal pembatasan, dan juga bagaimana platform-platform itu akan pada akhirnya diarahkan untuk mengalokasikan persentase minimum untuk mempromosikan karya lokal pada platform tersebut. Ini juga akan menjawab bagaimana seharusnya Gen Z itu diberdayakan pada sisi kita, karena permasalahan utama dari globalisasi itu justru algoritma dan aksesnya yang selalu berorientasi kepada perusahaan-perusahaan besar. Makanya ketika pada sisi kita ada solusi pada akhirnya, di 10 menit pertama saya pada saat berbicara soal bagaimana konten
konten lokal akan dipromosikan secara khusus di platform seperti Netflix dan sebagainya. Ini justru menjawab bagaimana untuk melawan arus algoritma, konten-konten lokal itu bisa dipromosikan lebih besar pada akhirnya. Sehingga stance dari sisi kita jelas, karena justru globalisasi mengancam, maka ini perlu dibatasi panelis. Sehingga untuk semua hal tersebut oposisi. Baik, terima kasih Tim Unhas. Luar biasa tadi penjelasan dari tim pro maupun tim kontra. Keduanya memberi penjelasan yang mudah-mudahan jawabannya bisa meyakinkan panelis untuk memberi penilaian. Dan ini semua penanda bahwa sesi ketiga sudah selesai. Sekarang kita masuk ke sesi terakhir atau sesi keempat. Kedua tim diberikan kesempatan menyampaikan closing argument maksimal 3 menit. Isi closing argument bukan menyanggah pernyataan pada sesi tanya jawab, namun argumentasi yang meyakinkan bahwa mosi debat yang kalian angkat lebih tepat dibanding tim lawan. Oke, sekali lagi, closing argument bukan menyanggah pernyataan pada sesi tanya jawab, melainkan memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa mosi debat yang kalian angkat lebih tepat dibanding tim lawan. Oke, tarik nafas dulu, minum air mineral dulu, legakan dulu tenggorokannya. Saya beri kesempatan kepada tim pro. Waktunya 3 menit, tim pro. Setelah tanda waktu menyala, silakan. Dewan Juri, mari kita kembali pada standar kami. Perkembangan industri kreatif Gen Z dalam negeri kami ukur melalui 4 hal: kreativitas dan inovasi, perluasan pasar, nilai ekonomi dan kesempatan kerja, serta daya saing identitas dan teknologi. Dan keempatnya telah kami buktikan berkembang. Yang lebih penting, closing ditawarkan kontra sebenarnya bukanlah alasan untuk menolak globalisasi, karena instrumen untuk menghadapi resiko tersebut sudah ada. Ketika mereka berbicara tentang perlunya dukungan modal, pemerintah sudah memiliki berbagai skema pembiayaan UMKM. Ketika mereka berbicara tentang perlindungan karya dan pencurian konten, terdapat mekanisme perlindungan kekayaan intelektual dan regulasi ruang digital. Ketika mereka khawatir industri lokal kalah bersaing, pemerintah memiliki kebijakan penguatan domestik seperti TKDN, hilirisasi dari Indecraft. Jadi kontra pada saya menawarkan pengelolaan risiko yang memang sudah menjadi bagian dari ekosistem globalisasi yang telah ada pada sisi kami. Maka persoalannya bukan apakah risiko itu ada, kami mengakui yang permasalahannya adalah apakah risiko tersebut lebih besar daripada manfaatnya. Dan ketika pasar global semakin terbuka, teknologi semakin mudah diakses, kreativitas dapat dimonetisasi, serta negara terus membangun instrumen untuk melindungi dan memperkuat pelaku lokal, maka caranya globalisasi tetap memberikan ruang perkembangan yang lebih besar di sisi kami. Dan yang harus digarisbawahi juri, kami tidak sedang membuktikan bahwa globalisasi itu menguntungkan industri asing. Kami membuktikan bahwa globalisasi memperbesar ruang tumbuh industri kreatif Gen Z dalam negeri. Intinya, perkembangan terjadi ketika faktor resiko tidak bisa lebih mengungguli keuntungan yang dibawa. Selama globalisasi masih ada, maka selama itulah akses dibarengi regulasi mempertahankan penguatan industri. Karena pelaku utama adalah Gen Z Indonesia, kreativitas yang lahir di konten tersebut lahir dari konteks Indonesia. Karyanya diproduksi oleh ekosistem dalam negeri dan nilai ekonominya dapat kembali menguatkan kapasitas industri lokal. Globalisasi memberikan akses, tetapi Gen Z Indonesia yang menentukan bagaimana akses tersebut digunakan. Dan kami katakan mereka menggunakannya secara sangat kreatif. Teknologi global itu menjadi alat bagi mereka. Kreativitas, identitas tetap berasal dari Indonesia. Maka menjadi keliru apabila keterhubungan dengan dunia dianggap otomatis berarti kehilangan identitas dan dimakan oleh perusahaan luar. Justru semakin luas ruang distribusi, semakin besar kesempatan karya lokal untuk ditemukan, dikembangkan, dan memiliki nilai ekonomi. Inilah mengapa globalisasi tetap mengeskalasi kapasitas. Dewan Juri, sekarang kita lihat siapa yang memberikan perkembangan yang lebih berkelanjutan dan nyata. Sisi kontra mungkin menunjukkan bahwa globalisasi memiliki persaingan, algoritma, dan berbagai tantangan. Tetapi keberadaan tantangan tidak menghapus perkembangan yang telah terbukti. Di sisi tim pro, kami memiliki sebuah mekanisme yang terus berputar. Gen Z itu mendapatkan akses teknologi dan pasar, menghasilkan karya, memperoleh respons konsumen, belajar dari pasar, beradaptasi, lalu kembali menciptakan karya yang lebih relevan. Ini lebih banyak insentifnya daripada sisi tim kontra Dewan Juri yang terhormat. Dan itulah yang namanya sustainable development goals. Dewan Juri, terakhir, saya meminjam pesan bijak dari Mahatma Gandhi. Saya tidak ingin rumah saya ditutupi tembok di semua sisi dan jendela saya ditutup rapat. Saya ingin budaya dari semua negeri bertiup di sekitar rumah saya sebebas mungkin. Tapi saya menolak untuk dirobohkan oleh budaya manapun. Inilah esensi dari globalisasi. Kami menerima segala bentuk preferensi dari negara luar, tapi kreativitas tetap ada di negara Indonesia. Baik, itu tadi closing argumen dari tim pro. Sekarang waktunya saya beri kesempatan kepada tim kontra untuk menyampaikan closing argumennya. Waktunya 3 menit tim kontra setelah tanda waktu menyala. Dipersilakan. Panelis, perhatikan pendirian ideal dari setiap tim itu sebenarnya apa. A,
pro seharusnya mendukung sepenuhnya adanya globalisasi, sehingga di sisi mereka seharusnya pemerintah itu justru harus menghapus semua regulasi yang mengetatkan adanya munculnya globalisasi dari luar, karena mereka mendukung itu terhadap budaya-budaya yang masuk ke negeri. Artinya, data-data regulasi pemerintah yang datang dari sisi mereka justru mengamini posisi kami, karena pemerintah tahu dan memandang bahwa globalisasi telah mengancam itu selama ini, makanya perlu diregulasi di status quo dan di masa yang akan datang. Artinya, justru mereka dari tadi membawakan data yang menguntungkan sisi kami dan memakan sisi mereka sendiri. Tapi kedua, sisi kontra, sisi kami itu jelas dari awal. Ancaman ini merupakan ancaman yang harus dibatasi. Karena seperti tatanan alam, ini tidak bisa dihambat, tapi ini bisa dihambat, tapi tidak bisa dimusnahkan. Artinya cara terbaik yang bisa kita lakukan adalah memfilternya, membatasinya, agar tetap lebih menguntungkan sisi kami daripada menguntungkan negara-negara luar pendiri kami. Seluruh kasus kami telah berdiri tegak dari awal sampai akhir karena telah membuktikan bahwa selama ini globalisasinya itu sangat amat mengancam, bukan membunuh secara 100%. Karena pertama, kami sudah bilang bahwa talent dan seniman Gen Z yang paling potensial yang kita punya di Indonesia itu sangat mudah untuk dicuri sama perusahaan asing akibat globalisasi yang menyediakan dua mekanisme seperti web scraping dan talent capture. Ini merupakan mekanisme untuk merebut talent kita seperti Nona, Rich Brian yang mereka katakan, dan itu adalah bentuk kerugian yang mendukung di sisi kita pada akhirnya. Tapi contoh kedua dari relawan tentang artis lokal yang menguasai Spotify seperti Lyodra, Judika dan lain sebagainya juga dinaungi di bawah sama label perusahaan dari Amerika Serikat seperti Universal Music Indonesia dan lain sebagainya. Artinya profitnya juga lebih banyak diserap sama perusahaan asing. Tapi tiga, bahkan kasus paling eksklusif mereka seperti Hipdut juga lebih mengeksplor genre hip-hopnya, bukan genre dangdutnya dan lain sebagainya. Karena ya fakta bahwa banyak teman-teman saya di status quo, mereka suka dengar hip-hop, dut, tapi mereka tetap tidak suka untuk mendengarkan dangdut original yang berasal dari Dangdut Akademi, membuktikan bahwa sebenarnya selama ini memang mengancam pada akhirnya, makanya butuh regulasi dan sangat berkelanjutan di sisi kami. Lalu alasan utama dari sisi mereka adalah, karena globalisasi itu mendukung karena memberikan akses, maka ingat panelis, sampai akhir perdebatan mereka tidak pernah membahas dan counter argumen kami soal persaingan yang nyata-nyatanya terjadi. Pembicara satu saya di 10 menit awal bahkan sudah menjelaskan bagaimana karakterisasi dari perusahaan-perusahaan besar. Mereka punya modal yang sangat besar, dan pada akhirnya ketika globalisasi menggerus mereka untuk masuk ke platform dan pada akhirnya menghadirkan produk impor, ini yang pada akhirnya membuat mereka harus bersaing. Ini tidak pernah ada penjelasan dari sisi mereka bagaimana persaingan di sisi mereka akan terselesaikan. Artinya apa? Kalau kita mau memenangkan mereka dengan argumen akses, mereka harus menjawab dulu bagaimana dengan perluasan akses yang luas ketika Gen Z yang sangat lokal dan rentan kemudian bertemu dengan perusahaan besar, mereka akan menang. Maka pertanyaannya adalah, mereka tidak akan pernah dikembangkan pada sisi mereka. Makanya sampai akhir perdebatan kami masih bisa memenangkan perdebatan ini karena mereka tidak pernah menjawab soal persaingan itu sendiri. Terima kasih, Mariam. Luar biasa penampilan kedua tim hari ini. Keduanya sama-sama menyajikan argumentasi yang kuat dan dengan data yang juga luar biasa. Seperti yang teman-teman lihat. Barcelona versus Real Madrid ini big match ya. Selanjutnya kita akan beri waktu para panelis untuk memberikan penilaian. Baik, terima kasih teman-teman Universitas Jember dan Universitas Hasanuddin sudah menunggu lama. Waktu pengumuman segera tiba dan mungkin hasil penilaiannya sudah terbit. Silahkan mungkin Prof. Rosdiana ya yang bisa mengumumkan hasil dari penilaiannya. Silakan. Baik Mas Galih. Teman-teman dari Universitas Jember dan Unhas, terima kasih sudah menunggu ya, karena sangat seru tadi berbagai gagasan, argumentasi, menyampaikan mosi baik dari Unhas maupun UNEJ itu sangat tajam, argumentatif, kritis. Jadi kami butuh waktu untuk benar-benar melihat hasil ini dan baik dari tim pro, dari tim kontra, kedua tim sudah menunjukkan performa yang sangat bagus. Seperti tadi Mas Galih mengatakan, ini seperti bayangan final gitu ya. Jadi kita sudah melihat bagaimana teman-teman sebagai generasi muda dari tim pro menyampaikan bahwa ada banyak hal yang bisa dilakukan karena sektor ekonomi kreatif kita itu menunjukkan kontribusi yang penting. Kemudian teman-teman dari Unhas yang kontra tadi menyampaikan juga perspektif sebaliknya seperti itu ya. Jadi di dalam proses
penentuan pemenang, tentu kita melihat gagasan-gagasan, argumentasi, dan juga bagaimana teman-teman bisa menyampaikan pemikiran-pemikiran dengan lugas, komprehensif, namun juga berbasis evidence. Kami sebagai panelis memutuskan untuk menyampaikan bahwa teman-teman dari Unhas mendapatkan nilai, saya cross check ulang supaya tidak salah menyebutkan. Teman-teman dari Unhas mendapatkan skor 232. Teman-teman dari Universitas Jember mendapatkan skor 236. Dengan demikian, pemenang pada babak ini adalah tim dari Universitas Jember. Selamat untuk kedua tim, khususnya pemenang. Sebelum saya menyampaikan waktu kepada moderator, saya ingin membacakan kalimat bijak berikut, baik untuk teman-teman dari Unhas maupun dari Universitas Jember. Didengarkan baik-baik ya, teman-teman mahasiswa. Bertanding dan belajar bukan hanya tentang siapa yang menang. Bertanding dan belajar adalah juga tentang siapa yang tetap mau melangkah ketika yang lain memilih berhenti. So, tetaplah melangkah, baik teman-teman dari Unhas maupun Universitas Jember. Saya kembalikan ke Mas Gali, selamat untuk semua. Belajar dan bertanding adalah tentang siapa yang mau terus melangkah, bukan berhenti ya Prof ya. Keren banget. Update di Instagram story aku. Keren banget Prof. Dengan diumumkannya pemenang, maka ya betul. Sebelumnya selamat kepada para pemenang. Keduanya bagi saya pribadi pemenang karena Real Madrid Barcelona, seperti saya bilang. Terutama untuk Universitas Jember, selamat bisa memenangi babak penyisihan hari ini. Selamat babak semifinal hari ini. Selamat melaju ke babak selanjutnya sampai ketemu dengan tim IDN Times di Jakarta berarti. Bagi Universitas Hasanuddin jangan patah arang karena kalianlah tim yang terbaik melawan kampus kalian. Seperti saya bilang, ini itu babak final yang kesiangan. Yang keduluan malah. Babak final yang keduluan. Begitu. Dengan diumumkannya pemenang, maka berakhir sudah babak semifinal Liga Debat Mahasiswa IDN Times 2026 antara Universitas Jember melawan Universitas Hasanuddin. Jangan lupa Liga Debat babak semifinal selanjutnya yang akan mempertemukan Universitas Pajajaran versus PKN STAN akan digelar pada Rabu 12 Agustus 2026. Wah, siap-siap nih Universitas Jember antara Unpad atau STAN. Oke, kalau begitu jangan lupa follow Instagram IDN Times @IDN Times, dan IDN Times punya banyak sekali akun-akun Instagram lainnya, terutama yang hyperlokal. Jadi ada IDN Times Jawa Barat, IDN Times Jawa Tengah, dan di semua hyperlokal IDN Times itu ada akunnya ya guys. Jadi jangan lupa di follow juga, dan jangan lupa subscribe YouTube IDN Times karena recap dari Liga Debat ini juga akan tampil di sana. Sampai jumpa di Liga Debat Mahasiswa IDN Times Voice of Millennial and Gen Z. Saya moderator Persana Gali, mohon undur diri. Selamat sore semuanya. Salam bernalar kritis.